disalibkan untuk penebusan dosa. Kutanyalah dulu kau. Kalau Yesus tidak disalibkan, untuk apalah dinubuatkan? Nah, nubuat itu kan sudah dijelaskan bahwa damai-damai lah kita, jangan kita bertempur. Damai-damai kebenaran itu harus dinyatakan. Begini aja lah. Kutanyalah Saya dulu tidak mau berdamai dengan iblis. Jawablah dulu. Apa saja sih yang menjadi tuntutan tuntutan Yahudi kepada Yesus? Makanya dia naik ke mahkamah, baik mahkamah Yahudi maupun mahkamah Romawi. Apa saja tuntutannya? Adakah di situ untuk menebus dosa? Ya, karena tolak ukurnya kan bukan pada ajaran Yesus. Tolak ukurnya adalah Taurat pada saat itu. Karena setiap orang yang datang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, dia dihukum. Nah, Yesus itu dikenakan hal itu. Berarti Anda tidak mengerti. Berarti saya bisa simpulkan bahwa Anda tidak mengerti mengapa ada kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Anda tidak mengerti itu. Perjanjian lama, perjanjian baru. Yang saya tanya, janji lama itu tentang nubuatan kedatangan Yesus. Janji lama itu tentang kedatangan Yesus, tentang penyaliban Yesus. Nah, ketika Yesus datang melakukan itu semua, disebutlah bahwa janji itu telah digenapi. Anda bicara apa? Apa yang Anda tahu ini? Sekarang kan yang mau kita buktikan, kau bilang, kan aku bilang kan mulai dari iblis pembicaraan kita. Karena iblis lagi. Kalau kayak memang itu dasarmu bukan berdasarkan Bibel, kau sembarang kau ngomong, kuuji kau. Di firman itu dikatakan, pada aku telah diberikan. Bagaimana Anda ingin menguji saya, sedangkan Anda memiliki keterbatasan berpikir? Kok keterbatasan berpikir, kok membahas-bahas? Nah, saya sampaikan hal yang sederhana, Anda tidak bisa paham. Bidat kau. Saya sampaikan hal yang sederhana, Anda tidak bisa paham. Lalu bagaimana Anda bisa menguji saya? Bukan, saya tidak menguji Anda. Yang Anda katakan saya menguji. Kan dengarkan dulu, kau bilang, aku bilang kuasa iblis itu bukan kuasa ciptakan Tuhan. Kau bilang segala sesuatu Tuhan itu berkuasa, menciptakan iblis juga kau bilang berkuasa. Sementara iblis itu kan malaikat yang ingkar. Tuhan memang menciptakan malaikat. Jadi sebelum lanjut. Tunggu sebelum lanjut. Ini Sapu Jagat Kristen. Iya, dua-duanya Kristen. Roy juga. Kenapa berantem dua-duanya Kristen? Masalah gara-gara iblis. Mereka berantem gara-gara iblis. Sapu Jagat ini dia kurang pemahaman dia, tapi merasa benar. Bukan merasa benar, makanya kita uji siapa yang merasa benar, aku atau kamu. Kalau Anda mendebat saya, berarti Anda merasa benar. Loh, itu konsekuensi iman lah. Mati dalam makanya kuluruskan bahwa pemahamanmu itu tidak seperti itu, tidak seperti apa. Kutanya apa yang Anda pahami itu tidak bisa diukurkan pada kebenaran. Sudah kutanya kau bahwasanya kuasa kan makanya ada dua roh, satu kuasa terang, satu kuasa gelap. Kau tidak percaya. Bagaimana kalau kuasa terang diciptakannya lagi saingannya? Kuasa gelap. Kau ini. Kuasa terang itu siapa? Bidat kau. Tuh, kuasa terang itu siapa? Ya, kuasa terang itu ya Yesus. Kuasa gelap itu siapa? Ya iblis. Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang mana? Wah, Sapu Jagat kalah. Kau tanya. Sapu Jagat kalah. Kok kalah? Kau nggak jawab pertanyaannya orang loh, dijawab loh. Tuhanmu yang mana? Aku jawab. Tuhan itu kan roh. Roh terbagi dua. Satu kuasa terang, satu kuasa gelap. Coba di penciptaan saja. Pertama dia ciptakan gelap dulu, baru ciptakan terang. Iya, jangan itu nggak nyambung. Tuhannya Sapu Jagat siapa? Namanya? Nah, itu pula pertanyaannya. Kita uji dulu. Si Roy ini bidat ini. Jangan begitu, Pak. Masa kau dibilangin bidat, Roy? Ya memang kalau keterbatasan coba kau tunjukkan dulu kalau memiliki keterbatasan benar-benar itu iblis itu adalah ciptaan Tuhan.
Kau carilah dulu di Bible kalau ada. Bahkan tambahkan dengan mbah Google. Kalau memang Tuhan Yesus yang menciptakan iblis. Oke. Oke, Bang Sapu Jagat dan Bang Roy, kita damai-damain dulu ya. Kita panggil dulu ketua MK kita, Bang Suma. Silakan, Bang. Ya, hakim ketua, silakan masuk hakim ketua. Iya. Kira-kira di antara kalian berdua, antara Roy dan Sapu Jagat, siapa yang punya niat mati duluan? Kayaknya Bang Sapu Jagat itu. Saudara Roy ini sudah benar. Tuhan itu maha kuasa dan tidak ada yang setara dengan dia. Iblis itu di bawah kuasa Tuhan. Iblis itu ciptaan. Yesaya 45 nomor 7. Tuhan yang menciptakan kegelapan, Tuhan yang menciptakan iblis, Tuhan yang menciptakan malaikat, Tuhan yang menciptakan manusia. Semua dicipta oleh Tuhan. Jadi Anda jangan menyetarakan Tuhan dengan iblis. Iblis itu nggak ada apa-apanya. Sekali pijak mati dia. Jangan Anda sama-samakan. Anda seakan-akan ingin menyetarakan Tuhan dengan iblis. Tidak, iblis itu cuman apa? Tak ada dibandingkan Tuhan, dia bukan siapa-siapa. Saya bantah Bang Juma. Dengarkan dulu, sama si Rui ikut juga mendengarkan. Tidak dapat dilihat. Bila ada yang mengaku melihat Tuhan, sesungguhnya dia tidak melihatnya, tetapi melihat iblis yang menyamar jadi Tuhan. Iblis itu ciptaan, Bang. Iblis itu ciptaan Iblis itu tuh. adalah malaikat yang ingkar. Ya itu dia, apapun itu ceritanya, iblis itu ciptaan. Nah, jangan menambah-nambahi. Loh, Tuhan coba yang baca Yesaya 45 menciptakan nomor 7. Apa yang tertuang di Apa sana? katanya di situ? Apa katanya? Ya Dan apa lama. kau bilang? Baru mau bertanya. Yesaya 47 itu terang di situ dikatakan bahwasanya Tuhan menciptakan iblis. Jadi tidak bisa kemudian Abang mengatakan itu tidak. Sedangkan bagaimana Tuhan menciptakan iblis? Sedangkan iblis itu, simbolis itu, malaikat yang ingkar. Lain malaikat, lain iblis. Ya memang lain. Lah, kenapa Anda mengatakan iblis? Apa? Salah Anda. Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan iblis. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Kalau dia yang menciptakan iblis, kalau dia yang menciptakan simbolis, bagaimana itu? Sementara simbolis itu adalah malaikat yang ingkar. Bukan malaikat iblis dia. itu. Iblis itu bukan malaikat. Iblis ya iblis, malaikat beda. Tetapi malaikat yang ingkar inilah yang Tidak ada malaikat iblis. bisa ingkar, Bang. Malaikat itu manusia, makhluk roh, makhluk suci. Malaikat itu mana ada malaikat ingkar pada Tuhan? Mana Bagaimana ada? pendapatmu, Roy? Benarkah itu ada di dalam Bible yang menyatakan iblis itu adalah malaikat yang ingkar, yang dibuang ke bumi? Aduh, Salah, Roma ente. aku jawabnya, Bang. Jangan ketawa. Tidak ketawa, malah saya itu bersedih. Begini, Bang. Tengoklah dulu Yesaya 45 nomor 7 baru Abang bicara, Bang. Abang jangan begitu. berkata sesuatu yang Berarti Bang Juma Abang ini tidak tahu. membantu saya untuk menyerang saya. Bukan begitu, Abangku. Abang tadi mengatakan malaikat itu yang memberontak menjadi iblis. Parah itu, Bang, parah. Tengoklah dulu Yesaya 45 nomor 7 itu. Bagaimana pendapatmu, Roy, tentang apa yang diterangkan oleh Bang Juma? Ditengok aja dulu, Abangku. Yesaya 45 nomor 7. Ya, Adanya menurut datanya saya, itu. apa yang Coba disampaikan dulu, oleh Bang coba Suma, dulu diketik di Google, ketik di situ. Cobalah Malaikat dinampakkan yang dulu, ingkar itu Adinda apa? Kores. Bisanya kau nampakkan buat kami di sininya. Kores. Oh gampang itu. Ya, cobalah kau dulu tampakkan di sininya. Sekejap. tempat namanya. Ku kasih tengok dulu kau. Yesaya 45 nomor 7.
Kau bisa bahasa Inggris lah iku. Nanti kalau di Batak aku dikatakan penjahitan gak mungkin berubah jadi Taylor nanti sampai di bahasa Batak panggil juga. Roy Taylor. Gitu maksud kau. Iya. Jadi kalau di Batak namanya Roy Taylor sampai di Inggris nanti menjadi Roy Panjaitan di Batak sampai ke Inggris Roy Taylor. Kenapa bisa kayak begitu? Alhamdulillah. Mana dia Yesaya ya? Ini dia. Yesaya 45. Tengok Sini dulu kau. itu abang. Roy Taylor, kau lihat dulu sini bahasa Indonesianya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Ini berbohong ini, LAI berbohong ini. Kalau kau lihat bahasa aslinya itu di biblehub.com, kau lihat di sini Ose Salo itu artinya saya membuat kedamaian. Nah, kalau uborera itu artinya saya menciptakan kejahatan. Tidak percaya kau ini kejahatan? Kita buka saja akar katanya. Nah, kau lihat ini artinya evil. Apa Evil. itu bahasa Bataknya evil? Evil itu namanya beluap. Evil artinya apa? Evil bukan upil. Evil. Evil. Nah, sudah Gurunda. Tugasku sudah tuntas. Lanjut Gurundaku. Izin bang, teman-teman mohon maaf ya, hari ini kita temanya TVRI daerah karena tadi sudah Bugis, kita ke Medan, 30 menit lagi kita ke Jawa. Berarti kalau kayak gitu pendapatmu Roy, Tuhan juga yang menciptakan iblis, sibolis, berarti direhab lah itu dulu Bibeli itu. Jangan lagi Dan pendapatku yang itu ingkar yang bang, menjadi itu iblis. tertulis di dalam kitab. Firman Tuhan yang menyatakan itu, bukan pendapatku. Betul lah sudah itu. Jangan Abang begitu, Sapu Jagat kawan. ini macam mana? Tertulisnya itu di kitab kita, bah. Masa kau menyamakan aku dengan Tuhan? Berarti di manalah kasihnya Tuhan Yesus itu? Dia menciptakan kasih Abang, sebelah dia menciptakan Kalau kekuasaan Abang, kegelapan. Abang Makanya- Sapu Jagat, Ah, dengarlah aku dulu ini. Kalau Tuhan tidak menciptakan setan, tidak menciptakan iblis, manusia itu semuanya keiblisan semua, kesetanan semua, bah. Karena orang kesetanan, karena ada setan diciptakan oleh Tuhan, makanya oke lah, enggak, manusia begini yang aja lah. Biar kesetanan, akulah yang mengajarkan kepada Masih Bang Zuma. sabar Dengarkan, dulu. dengarkan orang dulu saya, yang Bang Zuma. kesetanan masih bisanya dia bertobat karena dia kesetanan karena setan, bukan karena dirinya sendiri. Itulah manfaatnya setan Roy, diciptakan. izin aku ajari dulu Bang Zuma ya, bagaimana Wah, pandangan parah ini. daripada Bible itu sendiri. Contohnya begini, di dalam sebuah peristiwa di dalam Bible, di saat Yesus turun dari perahu, ada seorang pemuda yang kerasukan iblis yang tinggal di kuburan dirantai, sudah beberapa kali dirantai, dia putusi semua. Melihat Yesus turun dari perahu, dia menyembahnya. Setelah itu, dengar dulu, jangan dipotong, jangan macam-macam. Jangan emosinya. Iya, jangan dipotong. Jangan emosi. Sampai aja kita masuk perang itu berarti harus siap mental, abang. Setelah si bulis ini dikeluarkan dari tubuh pemuda itu, dibuang ke dalam babinya dibuang ke jurang, pemuda itu sudah berpakaian. Terus? Jadi sudah sadar dia, kemudian dia menjadi murid. Mau ikut dia sama Yesus, tidak dibolehkan sama si Yesus. Jadi penyebarlah kau di sini katanya. Bilangkan sama orang katanya. Jadi adanya dua kekuatan ini tergambar di dalam kisah ini, di mana kalau orang yang sedang kerasukan sibolis,
dia menyembah Yesus. Setelah dia pakai baju, sudah pergi ke babi itu, simbolisnya dibuang ke jurang, dia tidak menyembah lagi. Makanya di situ ada dua kekuatan di dalam satu tubuh. Yang mana orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan simbolis. Sedangkan dia itu sudah tidak kerasukan lagi, dia menjadi murid si Yesus. Kan begitu kelok. Saya tanggapi Bang ya. Tangkap silakan. Nah, Abang tadi mengatakan ada orang kerasukan setan menyembah daripada Yesus. Setelah orang ini tidak menyembah, itu tandanya orang ini tidak kerasukan setan lagi. Coba Abang tengok di nomor 15-nya. Di Markus itu tertulis dengan jelas. Orang tadi kerasukan setan. Begitu setannya keluar, berhenti dia menyembah Yesus. Betul? Betul. Nah, berarti Bang, orang-orang sekarang yang masih menyembah Yesus masih kerasukan setan. Sudah ku bilang, Nah, kan adanya dua kekuatan ini di dalam satu penggambaran. Di mana orang yang sudah dirantai, diputusnya semua rantai, masih dia terkandung kepada simbolis, dia itu menyembah. terus? Sementara orang yang sama juga simbolisnya sudah keluar dari tubuhnya, dia menjadi murid. Jadi kalau memang dikatakan begitu, kan Kristen itu yang benar menyembah Tuhan di dalam roh. Jadi ini terbagi dua. Satu kuasa kegelapan, yaitu simbolis. Yang kedua, kuasa kudus, itulah si Yesus. Ini si roh ini bidat kau. Janganlah mengatakan kawan abang itu si Widat. Kalau abang sendiri Widat. Karena nyata di dalam data yang abang baca tadi barusan, orang yang menyembah Yesus orang kerasukan setan. Begitu orangnya itu tidak lagi menyembah Yesus, orangnya itu tak ada lagi padanya setan abang. Yang cuma keberatan aku. Walaupun tergambar begitu, biarlah yang tergambar begitu, tetapi jangan begitu. Abang bilang, lah menjadi sakit hatiku. Masa memang begitu faktanya abang. Kerasukan yang menyembah Yesus. Orang yang kerasukan setan tadinya teriak-teriak di kuburan sampai rantai-rantai itu semuanya patah dibuatnya. Karena dia kerasukan setan, ditengoknya Yesus datang, berlari dari dia, sujudlah dia menyembah Yesus. Berarti orang yang sujud menyembah Yesus pada dirinya ada setan. Tengoklah Bang, nomor 15 itu tidak dusta. Di situ dikatakan, begitu orang itu tidak lagi kerasukan setan, orang itu tak ada lagi menyembah Yesus. Artinya orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan setan. Janganlah pula panjang ceritanya lagi. Begitulah. Memang begitu keadaannya. Bagaimana pula aku mau disalahkan abangku ini? Yang saya bahas kan hanya merupakan alur cerita, jangan dipanjang-panjangkan. Jadi maksud saya tadi hanya menunjukkan adanya dua kekuatan. Cocoklah itu abang. Kalau mengenai setan, mengenai iblis, hantu belau, itu memang diciptakan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan tidak menciptakan yang namanya roh jahat, berarti Tuhan punya keterbatasan. Tuhan tidak mampu kemudian menciptakan sesuatu di dunia kegelapan. Berarti Tuhan ini punya kekurangan. Salah abang kalau mengartikan seperti itu. Yang benar, segala sesuatu itu diciptakannya dia. Sebab di dalam Yohanes 1 nomor 3, di situ juga kita diberikan pengetahuan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia. Segala sesuatu berarti termasuk juga setan, Bang. Kenapa? Kenapa rupanya abang membatasi kekuasaan Tuhan?
Tuhanlah itu yang menciptakan semua-semuanya. Penyakit panu, penyakit kuram, penyakit gatal-gatal, semuanya itu Tuhan yang mengadakan. Si Roy Kejahatan sama Tuhan. Roy sama Bang Juma bidat ini, bidat kalian. Kenapa pula kami dibilang bidat sama Bang Bodat? Tidaklah, Abang. Ini data kita. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Mau kemana kita? Segala sesuatu. Bukankah setan itu sesuatu? Bukankah parakang itu semuanya adalah sesuatu? Bagaimana pula kita ingin mengatakan bahwa setan itu tidak diciptakan? Lalu yang menciptakan setan ini siapa? Berarti setan sama Tuhan itu setara rupanya. Para kali bangku ini. Janganlah begitu, Bang. Lunakkanlah itu. Sudah, saya bidat kalian. Loh, kenapa pula dibilang bidat? Kenyataan memang tertulis begitu. Ya berikanlah aku kesempatan dulu menjelaskan. Ya, cobalah Abang berbicara dulu. Coba, Silakan. teman-teman, Pakai tulang lunaknya Abang yang ngomong ya. Jangan tulang kerasnya, Bang. Silakan. Cuma ini udah 3 kali kena pemberitahuan mau di report, teman-teman jangan lupa di tap ya. Jangan sampai Gara-gara kita Abang dekat. Sabu Jagatnya ini aneh-aneh. Bagaimana tidak aneh? Sekarang begini aja lah, pelan-pelan dulu saya terangkan ya. Si Bolis itu adalah malaikat yang ingkar, dilempar ke bumi. Makanya si Bolis itu dikatakan bular dan lain-lain segala tindakannya di bumi. Jadi si Bolis inilah tidak diciptakan Tuhan, tetapi malaikat itu diciptakan Tuhan. Bolis ini tidak diciptakan Tuhan karena dia malaikat yang ingkar. Nah, jadi di dalam ini adanya 2 kekuatan ini selalu berbandengan. Tetapi Bang Juma jangan dipanjang-panjangkan. Masa dibilang orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan iblis, yang tidak kerasukan? Jangan dipanjangkan ceritanya. Yang saya bilangkan di dalam alur cerita itu saja. Kan pembuktian itu penting, abangku. Pembuktian itu penting. Kenyataan yang sudah tertulis di dalam Bible itu tidak bisa kita pungkiri kebenarannya. Begini aja lah, Bang Juma. Apa Kalau pula, kita Bang? membahas itu yang tertulis, mana lebih? Sekarang saya tanya dulu kau Roy, sama Bang Juma berdua kalian, mana lebih diyakini Tuhan yang tertulis atau yang kalian ucapkan? Yang Mampus. Tertulis di situ, kenapa rupanya biar aja tertulis dari mana Tuhan? Tapi kalau tidak diucapkan mana bisa itu? Bukannya Mana yang diterima Tuhan tertulis itu? ini, abang, sesuatu yang diyakini sebagai wahyu dari Tuhan. Makanya orang-orang ini menulisnya. Dan kita orang belakangan ini percaya. Apa ya dasar kita beriman kalau tidak dituliskan dalam kitab? Makanya disebut kena kau, kitab Roy. suci. Kena kau Roy. Kau bilang tadi apa? Menurut penjelasan katanya, penafsiran kau bilang. Apa? Sedangkan kata Bang Juma yang tertulis yang penting. Bidat kalian. Kan ada tertulis, abangku. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tidak ada sesuatu yang ada tanpa Dia. Berarti iblis itu sesuatu. Bagaimana pula abangku ini? Iblis itu Bagaimana? sesuatu. Sekarang begini aja lah. Apakah sedangkan di kitab Kejadian dikatakan pertama Tuhan itu menciptakan kegelapan, baru diciptakan terang, baru dipisahkannya keduanya. Bagaimana pula abang dalam menyatu-nyatukan di dalam masa sekarang ini? Dalam penjelasan abang disatukan. Tuhan pula yang apakan semuanya. Kutanya dulu sama abang. Adakah sesuatu di atas muka bumi ini atau di langit yang setara dengan Tuhan rupanya? Loh, Tuhan tidak diciptakan. permasalahannya bukan di situ. Tuhan tidak diciptakan. Menyembah Ternyata ada juga Tuhan, sesuatu yang pengertiannya namanya setan begini. yang tidak diciptakan. Yang mana yang benar ini? Berarti Tuhan punya saingan. Tuhan punya saingan. Sama-sama Tuhan sama iblis ciptakan. Berarti mereka berdua ini punya hak, punya kuasa. Berarti yang mana? Tuhan roh, iblis juga roh. Mananya kita bisa bedakan ini Tuhan yang abang? Makanya sudah ku bilang Bang Juma bidat kalian sama si Roy, bidat Ya, kalian. setan itu Menyembah roh. Tuhan itu di dalam Tuhan roh. yang Anda sembah juga roh. Yang mana ya Tuhan abangku ini? Yang roh itu kan terbagi 2. Nah, Satu kuasa gelap, satu kuasa terang. Iya kan Roy? berarti
Berarti setaranya Tuhan abang dengan setan. Kan sudah dibuktikan tadi. Adanya klasifikasi dalam satu materi mengandung dua unsur, kuasa gelap dan kuasa terang. Ini dibilang Bang Juma pula, setiap orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan iblis. Tapi kan faktanya Bang, ada datanya, ada tertulis. Yang saya bawakan kan hanya dalam narasi cerita Nah, itu tapi abang terperangkap di situ. Kenapa saya mengatakan begitu? Aku Abang, terperangkap. dengarkan dulu abangku. Di dalam pengakuan Yesus Yohanes 6 nomor 70, Yesus dengan terang mengatakan, bukankah aku Yesus yang memilih kalian ini? Tapi satu di antara kalian ini setan katanya. Iblis. Nah, Macam mana pula abang? Jadi sekarang iblis ini Roy, yang Roy dengan menyalahkan. Bang Juma saya tanya Roy dengan Bang Juma selaku pemerhati kan, nah, kemudian si Roy selaku penganut. Sekarang kalian tunjukkanlah dulu ada ajaran Kristen yang tidak didampingi iblis, sibolis. Mulai ya bang, mulai Kan, dari penyaliban. Mulai dari penyaliban, itu propaganda iblis semua. Makanya aku bilangi ada dua kekuatan. Nah, makanya orang yang menerima pekerjaan iblis dan hadiah iblis itu adalah orang yang kerasukan setan. Apa pendapatmu, Roy? Kan ada yang dikatakan Abang Suma itu. Cuman aku Bidat kalian. Kenapa pula bidat? Abang kebodat inilah. Abang, cobalah abang ini jawab pertanyaan Bang Suma sekali ini. Boleh Bang ya? Ya, pertanyaan saya tidak dijawab. Apa Coba pertanyaan? kalian tunjukkan. Apa itu? Dengarlah dulu. Dalam ajaran Kristen itu yang tidak didampingi sibolis. Semuanya didampingi iblis. Bahkan orang yang menyembah Yesus pun, Bidat kalian. orang yang menyembah Yesus pun itu adalah orang yang dibimbing sama iblis. Tadi sudah dikasih contoh Si Roy di Markus 5. Orang yang menyembah Yesus, orang yang kerasukan setan. Makanya muncul pertanyaan, apanya gunanya iblis merasuki Yudas rupanya? Ya, aku Apa tidak tujuannya iblis merasuki Yudas? Tidak bisa berarti Bang Juma dan si Roy tidak bisa membantah daripada narasi saya. Kau bilang pula aku tadi kurang pengetahuan, Roy. Bidat kau. Memang abang ini kurang pengetahuan kurasa. Benarlah itu, Bang Roy udah mengatakan itu, benarlah itu. Penilaian aku itu selalu benar, bah. Abang kurang pengetahuan, abang kurang pengalaman, abang kurang enak badan. Jangan macam-macam, memotong orang bicara. Nah, sekarang kan sudah bisa, baik si Roy maupun Bang Juma tidak bisa membantah saya. Apapun Adanya dua kekuatan ini. Satu pun tidak ada di dalam ajaran Kristen yang tidak berdampingan dengan iblis. Semua yang ada pada ajaran iblis itu ada pada ajaran Kristen. Bidat. Ah, Ya, sekarang bidat. Jawablah dulu. Itu bukan Jawablah. bidat. Jawablah dulu. Apa pula tujuan? Saya katakan layout yang saya katakan menyembah Tuhan di dalam roh. Roh ini terbagi dua. Berarti antara Tuhan abang dengan roh itu satu hakikat. Abang akui tidak? Biarlah Roy dengarkan Roy sama Bang Juma, dengarkan saya baik-baik. Pusing aku ini. Indonesia berapa ini teman-teman? Inti daripada ajaran sebenarnya begini. Kristen itu menyembah Tuhan atas nama Bapa, Anak 100% manusia di saat dia dari 0 sampai 33 tahun. Itu pengakuan sepihak, abang. Pengakuan sepihak itu. Sampai sekarang selalu dua. Itu pengakuan sepihak. Jangan begitulah, bidat kalian. Itu pengakuan sepihak, abang itu. Sekarang apa rupanya tujuan iblis merasuki Yudas? Jawabnya dulu. Kalau saya sederhana menjawabnya, gampang. Cemen menjawabnya. Itu tanda adanya dua kekuatan di dalam ajaran ini. Yang kutanya apa, Bang? Yang kutanya apa rupanya tujuan iblis merasuki Yudas? Yaitu merupakan skenario besar ya. Roh Kudus dan roh kegelapan.
Benarlah kata Bang Roy, abang ini kurang ilmu. Apakah saya salah Skenario itu, pula. Roy? Macam Apakah- film. Iya. Kalau memang itu skenario-nya, coba Berarti kan Tuhan sudah saya bekerja sama sama tantang si iblis. Roy dengan Bang Juma, sudah saya Berarti tantang Tuhan si Roy bekerja sama Bang dengan Juma. iblis. Begitu rupanya. Bagaimana? Berarti Tuhan bekerja sama sama iblis. Begitu rupanya. Loh, pada intinya cobalah dulu kita katakan. Ah, Sedangkan Tadi si katanya- Bolis sendiri mampu membawa, sudah saya katakan tadi sama si Roy, sedangkan si Bolis sendiri mampu membawa Yesus ke bubungan atap, dibawanya lagi ke puncak bukit. Berarti mereka selevel. sekarang permasalahannya, tujuan daripada si iblis ini merasuki Yudas itu apa, Bang? Untuk Yesus Loh. disalibkah? Atau supaya Yesus jangan disalib? Nah, itu lain konteks. Ya. Jangan itu yang dibahas. Itulah yang tadi kena kepada Markus 5. Orang yang menyembah Yesus adalah anak buah daripada setan. Begitu, Abang. Bukan begitu. Bidat kau Bang Juma. Bidat kau Bang Juma. Roy, itu Faktanya bidat setan ini. memberikan hadiah kepada Kristen berupa Tuhan yang mati di atas tiang salib. Cobalah rupanya kalau si setan tidak berhasil merasuki Yudas, bisanya Yudas itu kemudian disalib? Bisa. Ya. Bisanya itu Yesus Makanya saya disalib. bilang Bang Juma, dengarkan cakap saya. Bahwasanya sudah saya katakan tadi, itu skenario Ye, besar. berarti Tuhan dengan setan kerjasama. Maka jangan begitu lah. Mereka berendeng. Kenapa jangan begitu? Itu sudah benar. Makanya Abang sudah bilang dikembalikan skenario. dulu semua ke layout yang mana menyembah Tuhan itu dalam bentuk roh. Abang Itu tadi terbagi bilang dua. skenario. Kalau skenario berarti sesuatu yang sudah diatur-aturnya. Kamu sebagai pencetak gol, kamu sebagai Itu kan gawang. sebagai pemahaman orang-orang keren sekarang bahwasanya memang Tapi itu abang sudah barusan bilang berencana. skenario, udah diulang 4 Lah, kali pun. itu kan Itu kan skenario. Berarti itu ada kerjasama yang sudah diatur antara Tuhan dengan iblis. bukan bekerja sama. Bukan bagaimana tadi dibilangnya skenario. Sekarang begini aja lah Roy. Skenario tadi katanya. Dengarkan dulu. Kenapa Roy pula dan aku? Bang Juma. Sekarang yang berada sekarang ini, apakah persaingan antara kebajikan dan kebenaran? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah apa yang abang pertanyakan, itu juga betul. Kebenaran itu ada di Islam, Berarti jangan kejahatan dibantah itu lagi. ada di Kalau sudah Kristen. menyatakan benar, jangan dibantah lagi. Kalau benar ya benar. Kalah kalian, bidat kalian. Iya Roy, bidat kalian Roy. Begini aja bang, cobalah nanti pikirkan abangku ini ya. Kalau abang mengatakan itu skenario, berarti ada kerjasama antara Tuhan dengan Bang Juma, iblis. interupsi. Di typingan pun di bawah ada typingan yang mengatakan terang tidak bisa bercampur dengan gelapnya. Mana ada Cocoknya emang itu. Makanya tidaklah mungkin iblis merasuki Yudas untuk keselamatan. Iblis merasuki Yudas untuk menyesatkan manusia. Kalian Jangan lain yang begitu disesatkan lah. sama Topiknya bukan di iblis. situ. Jangan macam-macam. Sekarang begini, abang tuntaskan dulu sama Bang Roy, apakah betul Bidanya antara kalian. iblis sama Yesus, sama iblis sama Tuhan itu skenario kerjasama untuk penyaliban? Selesaikan dulu itu, pusing aku bang. Lanjut. Bagaimana Bang Roy? Saudara Sapu Jagat barusan mengatakan Saya itu lanjutkan dari skenario. Iya, saya lanjutkan dari narasi. Iya, Bang silakan, Juma, Bang. bahwa memang iblis dan Tuhan itu bekerja sama. Karena kalau tidak kerja sama, tidak akan terjadi penyaliban. Jadi kalau Bang Sapu Jagat tidak Bidat kalian. kalau Bang Sapu Jagat tidak memahami seperti itu, berarti pemahaman kekristenannya kurang. Begitu Bukan Bang Sapu Jagat. begitu. Sekarang ditanya Bang Juma, kau terpancing pula kau dengan apanya Bang Juma. Ku tengok bidat kau. Bukan terpancing, itu kebenaran yang disampaikan. Cuman
Bapak tidak memiliki kemampuan untuk menelaah itu. Coba, yang saya utarakan itu, coba dulu kau telaah dulu itu pelan-pelan. Menyembah Udah Tuhan saya dalam roh. telah, saya Coba, pahami. Coba dah dulu kau Karena saya ucapkan tahu itu seperti bukan sebuah intonasi saya. kebenaran, Apakah makanya kau saya memang katakan itu benar-benar? tidak benar. Enggak. Tandanya kau sudah paham, kau ucapkan dulu apa yang kukatakan tadi sesuai dengan intonasi saya, tandanya kau paham. Ulangilah dulu biar ku dengarkan. Bidat kalian, Apa sih yang bidat kalian. ditanyakan? Kan berarti kau sudah tahu kau. Apa yang ditanyakan? Ku Kau- jawab sudah, bidat kau. tapi Bidat kau. kau tidak mengerti. Yang aku katakan, Roy, menyembah Tuhan itu dalam roh. Mau katakan lagi Betul lah ayatnya? itu. Mau katakan lagi ayatnya? Itulah itu. Aku Yang gue sepakat. ya sepakat. Roh itu terbagi berapa? Roh itu terbagi dua. Tadi Bapak mengatakan roh terang dan roh gelap. Terus Oke. kutanya, roh terang itu siapa? Bapak katakan Yesus. Roh gelap itu siapa? Bapak katakan iblis. Baru kutanya, Tuhanmu yang mana? Terus Bapak bilang iblis. Itu yang Dari mana? mana? Tidak saya katakan menyembah Tuhan dalam roh. Kau ini pun makanya saya tidak mau kalian ranjau. Cuma ini Makanya kutanya, Tuhanmu ranjau-ranjau. yang mana? Dari Ditelak antara lagi kedua itu juga kekuatan yang ditanya. itu. Jadi jelas-jelas ya. Berarti si Roy ini bidat. Mengatakan bahwasanya iblis itu diciptakan Tuhan. Kau lupa bahwasanya iblis itu, si iblis itu adalah malaikat yang ingkar yang dibuang ke bumi. Menjadi dia si iblis. Kalau Tuhan itu tidak berkuasa atas iblis, berarti Tuhan itu memiliki keterbatasan. Karena Tuhan itu maha kuasa, pastilah dia bisa menciptakan iblis. Ajaplah kau nanti ku buat, Roy. Kau bilang pula kayak gitu. Bagaimana lah Bapak ini? Sementara si iblis itu punya kuasa. Contoh yang paling ringan sudah kukatakan sama kau tadi. Si iblis itu mampu menggendong, membopong si Yesus ke puncaknya bait suci, kemudian ke puncak gunung untuk dicobai. Makanya Berarti mereka kan Tuhanmu level. yang mana? Berarti ada dua kekuatan di sini yang saling berkaitan, yang saling berlomba. Contoh, kalau si Yesus itu anak tukang kayu, hati-hati terhadap anak tukang mebel, sering belusukan, makanya sering penampakan itu si Yesus itu. Berarti Tuhannya maha kuasa. Apa pula maha kuasa? Sementara Ya, sudah tadi kan kukatakan Anda sama kau tadi mengatakan, batang tubuh tadi daripada Anda mengatakan bahwa sudah kukatakan sama kau kuasa iblis tadi. itu lebih kuat daripada kuasa Yesus karena dia mampu menggotong Yesus. Berarti Tuhanmu yang mana? Saya tidak mengatakan lebih kuasa, mereka selevel. Kalau tidak selevel, dari mana pula si iblis itu mampu menggendong Yesus? Membopong Ya berarti dia Yesus. lebih berkuasa daripada Yesus kalau digendong. Berarti jangan kau katakan dia tidak berkuasaannya. Mereka sama-sama selevel. Terang dan Oh, gelap selevel, bersaing. Berarti Kalau iblis juga itu memang Tuhan. Tuhan yang menciptakan kegelapan, kuasa si iblis, ngapain dia mengapakan kasih? Itu konteksnya berbeda, Bang. Loh, kok konteksnya yang berbeda? Memang hidup ini satu macam. Hidup ini beragam. Harus tanggap dalam suasana. Di dalam dunia ini itu ada dua kuasa. Yang seperti Bapak tadi katakan, kuasa terang dan kuasa kegelapan. Tapi semuanya itu terjadi atas kuasa Tuhan. Itu dikendalikan atas Makanya kuasa menyembah Tuhan. Tuhan dalam roh. Jadi Roh terserah terbagi dari dua. manusia Kau itulah yang bidat memilih, bidat yang mau kau, menuju udah aku kepada bilang berulang maut atau kali. menuju kepada 10 surga. kali ku bilang kau tak mau dengar. Apa sih? Oke. Bang Zuma izin ketua MK, mereka belum berdamai ini. Apakah bisa kita mengajukan banding? Masih kurang paham dia, Bang. Itu namanya konsekuensi iman lah bro. Capek aku tengok abangku ini sapu kata.
Sudah 2 balsem galiga habis kupakai ini, abang. Kenapa pula abang itu menyetarakan antara iblis sama si Tuhan ini setara? Sesat abangku ini. Kapan Kalau sudah begitu, Bang diterakan Juma itu, berkata Bang? begitu, berarti dihapus ini keberatan nanti firman yang menyatakan menyembah Tuhan dalam roh. Iya. Masa sapu jagat menyetarakan Enggak Tuhan bisa Yesus dengan itu. iblis? Waduh, bagaimana nih? Bukan. Sekarang begini aja lah Roy dan Bang Juma, saya tanya lah dulu kalian sekali lagi. Ini pertanyaan yang kedua terhadap satu materi ini. Yang ada di dunia ini sekarang ada berapa? Kebenaran, kesalahan, kebajikan, kemurkaan, atau bagaimana? Kan 2 tipe ini. Itu banyak Bang yang Bang sebutkan itu. Semuanya Iyalah, satu itu, Bang. tipenya, satu Semuanya baik dulu. itu sudah Tuhan ciptakan di atas muka bumi ini. Makanya Tuhan mengatakan keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan satu sama lain. Antara Kan kebaikan dan begitu. kejahatan itu bermusuhan. Tuhan hanya menyaksikan segala sesuatu yang terjadi. Begitu abang. Bukan, Lama. mereka itu coba begini saja lah. Posisi berapa Damai-damai ini lah kita. kawan-kawan? Masih satu-satu ya? Enggak begini, damai-damai saja lah kita. Yang jelasnya begini, kalau kuasa kebenaran, dia mengajak kepada Oh yang nonton TV info dong berapa skor? Masih satu-satu. Ya, berarti salah dong. Saya nonton ini kok 3-1. Kan dari situ aja kan. Prank lagi. Roy dan Bang Juma, benar kan? Satu-satu ini berarti Tidak berimbang. benar itu Bang. Berarti Tidak benar kejahatan, itu. kuasa gelap dan kuasa terang itu satu-satu. Tidak Ya, ada benar Bang. erek-ereknya ini. Setan itu memang ada. Malaikat pun ada. Kebaikan dan kejahatan itu berjalan seiring. Bukan Dua-duanya begitu, itu Bang Juma. diciptakan Kok di alam oleh ini Tuhan. satu-satu sekarang ini berarti kuasa kebenaran, kuasa gelap itu Tapi sama-sama ada masalah berjalan. ini abang. Aku Satu-satu nonton kok di yang alam ini. 31 tahun berapa pula aku nonton ini ya. Salah ini TV-nya. Jadi menurut sapu jagat yang menciptakan iblis itu siapa? Malaikat yang ingkar. Ya siapa yang menciptakan iblis? Ya malaikat itu Tuhan yang menciptakan. Tapi Tuhan Berarti- tidak menciptakan simbolis. Jadi iblis itu dari mana asalnya? Yang ingkar. Yang dikirim ke bumi. Malaikat dari mana? Malaikat diciptakan Tuhan. Ya berarti betul lah iblis diciptakan Tuhan. Kau ini ajar Roy, ajar lagi Roy. Bidat kau. Itu sudah jelas lah. Sekarang begini saja. Dilanjut Kalau Bang Andi. memang itu malaikat Jadi yang wasit ingkar ini. itu Iya Bang Andi. menjadi Saya mau minta simbolis. dulu. Berarti simbolis, Wasit. ya kan? Iya. Berarti yang pertama Tuhan Udarnya ciptakan jadi itu wasit malaikat. Baru dia ciptakan lagi malaikat yang ingkar gitu. Kasih naik Budarni dulu biar jadi wasit. Ya, Ini coba dia, Budarni. Diam dulu. Ada Budarni mau jadi wasit ini. Budarni, Budani wakil ketua MK ini. wakil Silakan. ketua ini. Budarni, Oh, apa? ini orang Panjur Batu ini harus berpendapat ini. Itu itu iblis itu iblis diciptakan atau tidak? Iblis. Iblis bukan diciptakan, cuman Nah, kan iblis benar itu aku. awalnya Kalah kau, Roy. Bidat kau, Roy. iblis Bidat kau, Roy. iblis dulunya awalnya malaikat di surga, tetapi karena malaikat ini cemburu, dia tidak diikut sertakan oleh Elohim untuk penciptaan, jadi dia diusir dan dijatuhkan ke bumi, dan sepertiga malaikat di surga dijatuhkan ke bumi. Itulah yang disimpan ke gua-gua, itulah termasuk jin-jin dan para iblis yang ada di gua-gua. Itu Ya dia. cukup. Jadi kalau iblis tidak Bagaimana diciptakan, ini? Wasit ya, kok kau lagi Roy, berpendapat ini? bantar Roy. Itu tidak benar lah yang disampaikan. Oke, dia armisip, mantap, kita sama. Sapu jagat diam dulu, ini Budarni dulu sama Roy. Ya bidan mereka Bang Endi. Sama Bang Juma. Ntar dulu dong. Saya ikut Roy saya. Iblis itu diciptakan. Iya, iblis itu diciptakan. Allah itu, Tuhan itu berkuasa atas iblis. Jadi kalau Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu,
Ya kalau sesuatu itu adalah iblis, ya berarti iblis pun termasuk. Begitu, Bang. Jadi pendapatmu, di saat malaikat itu ingkar, Tuhan menciptakan lagi simbolis. Iya, Tuhan sudah menyiapkan itu, sudah memberikan pilihan itu. Iblislah yang memilih ke situ. Cobalah dulu, Tuhan sudah menciptakan malaikat. Malaikat ini pula ingkar, menjadi dia iblis. Apakah Tuhan menciptakan iblis lagi? Ketika malaikat ingkar, itu pilihan siapa? Kalau malaikat ingkar, pilihan siapa bukan jadi permasalahan di sini. Iya, itu jadi masalah. Karena itu pilihan iblis yang memilih kepada sebuah kejahatan, di mana Yang kejahatan itu memang menjadi sudah inti disiapkan sebagai daripada pilihan. pembicaraan ini, Roy, di saat simbolis itu malaikat itu ingkar seperti yang dipaparkan oleh Bu Diarmi, nah, dia diturunkan ke bumi menjadi simbolis. Berarti Tuhan tidak menciptakan simbolis. Iblis. Berarti apakah iblisnya itu malaikatnya itu jadi iblis ketika dia sudah turun ke bumi atau sebelum turun ke bumi? Setiap malaikat, tidak semua malaikat itu ingkar. Yang ingkar itu menjadi iblis. Kan begitu, Bu Dermi. Awalnya dulu malaikat di surga, tetapi karena ingkar malaikat itu, maka dijatuhkanlah. Tapi ada juga sepertiga malaikat yang di surga ikut serta dengan Lucifer ini. Udah, begitu dijatuhkan malaikat itu ke bumi dan sepertiga malaikat itu, maka itulah yang dibuang ke gua-gua. Nah, itulah jin-jin dan iblis-iblis. Ah, itu dia. Siapa yang membuang iblis itu ke bumi? Penguasa surga dong, Elohim lah. Ya berarti penguasa yang menciptakan iblis itu. Bukan iblis yang diciptakan, awalnya malaikat yang diciptakan, tetapi karena dia mau menantang Elohim, jadi dia dibuanglah malaikat ini ke bawah karena dia sudah melakukan kejahatan. Jadi sewaktu dibuang dia ke bumi beserta dengan sepertiga malaikatnya yang ikut serta dengan dia, maka itu menjadi iblis di bumi. Ah, itu dia pembuat kejahatan. Jadi dia menyesatkan manusia lah sekarang di muka bumi ini. Siapa yang mau mendengarkan dia, beralih ke dia lah. Siapa yang beralih kepada Bapa, dia harus menuruti segala perintah-perintahnya. Itu dia. Ya berarti kalau Anda berpendapat seperti itu berarti Anda mengatakan bahwa Tuhan menginginkan malaikat itu menyesatkan manusia di bumi karena Tuhan yang membuangnya ke bumi. Sedangkan Tuhan pun tahu bahwa jika iblis ini ke bumi akan menyesatkan banyak orang. Berarti ya betul lah bahwa iblis itu diciptakan oleh Tuhan. Udah, aku jawab ya. Kenapa dibiarkan Elohim manusia itu menyesatkan manusia? Agar diberikan pilihan kepada manusia. Yang mana mau kita pilih? Yang mana mau Bu Diarni pilih? Menuruti firman Tuhan kah atau menuruti ajaran iblis kah? Silakan pilih. Itu maksudnya. Kenapa enggak dihancurkan, dienyahkan iblis itu? Karena masih diberikan kuasa kepada manusia agar bisa memilih. Nah, itu dia. Siapa yang memberikan pilihan? Ya, Elohim dong. Ya, berarti kan di situ kan Tuhan yang menginginkan, Elohim itu yang menginginkan, memberikan pilihan. Bukan menginginkan, gimana sih? Tadi kan awalnya iblis itu diciptakan atau tidak, kan begitu. Awalnya bukan iblis yang diciptakan, tapi malaikat yang diciptakan. Tetapi karena malaikat tadi ingkar, maka dia diturunkan ke bumi berserta dengan pengikutnya yang sepertiga malaikat tadi. Menjadi begini. iblislah di bumi. Ketika dia masih menjadi malaikat, akhirnya kan dia melanggar. Ya, ketika dia melanggar dan akhirnya dia menjadi iblis, berarti kan pilihan itu ada. Nah, iya. Sebelum segala sesuatunya itu kan berarti sudah tersedia bahwa ada pilihan jika kau melanggar akan jadi iblis. Nah, yang menyediakan pilihan itu siapa? Kan Tuhan. Ya. Ya, Lalu, dia juga kan. bagaimana? Dia juga
Tuhan itu juga kan memberi pilihan kepada kita. Apakah kita setia kepadanya, apakah enggak setia. Kan begitu. Iblis memilih untuk melawan Elohim. Dia memilih. Dia Waduh, nggak mau benar nih juga. sapu jagat ini melarikan diri dia. Bukan, atau kalian Makanya kali benar enggak. sudah. Enggak. Benar Terusin, sudah, terusin. Ibu Darni. Eh, Semuanya itu atas kehendak Tuhan. Ini Roy Udah ini, ya. ini Roy ini Kristen juga loh, Bu Darni. Iya, Kristen apa itu ini? Aku Kristen, Bang. Aku Kristen, Bu. Pengikut Yesus aku. Iya, pengikut Yesus. Katolik kah, Protestan kah? Aku protes. Ya. Yang saya pelajari di dalam kekristenan seperti yang saya jabarkan tadi lah. Kalaupun itu seperti itu, ya itu kembali kepada iman masing-masing lah. Yang aku pelajari seperti itu. Makanya maunya tarik lagi 2 orang lagi Kristen. Tanya lagi pendapatnya tentang iblis itu diciptakan atau bagaimana gitu. Kalian teman-teman Islam, kalian yang mana mau kalian pilih? Mana yang mau kalian pilih antara kami berdua? Iblis Ini itu bukan diciptakan. gitu ya. Nah, kalau pendapat saya bukan iblis yang diciptakan, tapi pertama awalnya malaikat gitu dia. Ya. Betul Roy, kan sumber dari iblis menurut iman Anda nih, sumber dari iblis itu kan dari malaikat. Malaikat itu diciptakan. Jadi yang bersumber dari yang diciptakan berarti diciptakan. Itu pendapat Roy, betul ya Roy? Iya, betul. Ya itu Bu Darni. Ya, Ibu Darni pun begitu. Awalnya dia itu malaikat, iblis ini malaikat di surga. Nah, karena dia ingkar tadi, maka dia dibuang, menjadilah dia penjahat ke bumi. Karena nggak ada boleh kejahatan di surga itu kan gitu. Dibuanglah dia ke bumi. Nah, sekarang dia menjadi penyesat di bumi. Jadi dia juga mau bersaing dengan Elohim itu. Kenapa tidak dimatikan Elohim itu iblis? Karena Tuhan itu memberikan juga pilihan kepada manusia, bagaimana keciptaanku ini? Apakah dia sayang sama aku ataukah dia menuruti perintahku? Gitu. Jadi diberikan pilihan kepada kita, yang mana mau kita ikuti, si iblis tadi kah, ajaran iblis ya, atau ajaran Tuhan gitu loh. Siapa yang Itu. memberikan pilihan? Tuhan kah atau iblis? Elohim. Ya berarti Elohim yang menginginkan itu. Iya, udah bolak-balik aku jawab. iblis. Aku seperti itu jawabanku ya Bang Handi. Ya ada itu terserahlah. Kalian Iya, aja memang yang seperti itu. menilainya. Kan saya menjawab sesuai dengan pernyataan Ibu. Mm-mm. Ibu mengatakan iblis itu bukan ciptaan dari Tuhan. Nah, kalau Ibu berpendapat seperti itu, berarti konsekuensinya adalah Tuhan tidak berkuasa atas iblis. Mm. Kan seperti itu. Mm-mm. Makanya saya katakan bahwa segala sesuatunya di atas muka bumi ini, jika sesuatu itu termasuk iblis, berarti iblis pun itu adalah ciptaan. Itu Ya, atas kehendak iya. Tuhan. Iya, awalnya iblis itu ya malaikat, dia ciptaan dong, menjadi dia melakukan kejahatan. Ah, itu aja bedanya pendapat kita itu. Bukan Ya, betul bukan kata Roy, sengaja, Bu Darni. bukan salah, bukan sengaja langsung awalnya diciptakan Tuhan iblis di surga. Oh tidak, tidak. Awalnya diciptakan Tuhan itu malaikat. Malaikatnya awalnya diciptakan, tetapi malaikat ini membangkang, dia mau menyaingi Elohim itu kan gitu. Jadi dia dibuanglah ke bumi beserta dengan pengikut-pengikutnya, ada sepertiga malaikat. Nah, menjadilah mereka pembuat kejahatan, dikatakanlah itu iblis. Nah, itu dia, itulah yang di bumi sekarang. Gitu. Apakah menurut Ibu Darni Tuhan itu Elohim itu Maha Kuasa? Udah pasti saya. Nah, kalau Ibu menyatakan bahwa Elohim itu Maha Kuasa, di mana kemahakuasaan Elohim itu sehingga dia tidak bisa mencegat malaikat berbuat jahat, melanggar? Kan dikasih pilihan juga kan kepada ciptaannya semuanya.
di situ. kalau dikasih Nantilah setelah Wahyu 20 ayat 10, iblis dan pengikutnya akan dicampakkan ke api neraka yang menyala-nyala. Nah, di situ berarti bagiannya benar nanti. sudah bahwa Nanti iblis bagiannya itu nanti. pun diinginkan keberadaannya diinginkan oleh Elohim. Tunggu dulu. Nah, kenapa tadi kan itu bilang mana maha kuasanya Elohim itu kan seperti itu. Nah, nanti ditunjukkannya maha kuasanya setelah hari akhir. Kemana ditempatkan iblis dan pengikutnya ini tadi. Nah, sesuai dengan dalil Wahyu 20 ayat 10, nabi palsu itu dan iblis itu beserta dengan pengikutnya akan dicampakkan ke lautan api yang menyala-nyala. Bukan Bu Darni mengatakan, tetapi Wahyu 20 ayat 10. Nah, itu kuasanya. Itu kuasa Elohim itu dibakar nanti, digari nanti iblis itu di dalam api neraka terusnya selamanya gitu. Betul lah itu. Tapi kan topiknya tadi adalah apakah iblis itu diciptakan? Kan itu. Berarti kalau dia tidak diciptakan, berarti itu kan bukan keinginan Tuhan. Nah, sedangkan narasi yang Ibu sampaikan bahwa malaikat itu ingkar. Nah, konsekuensi dari ingkar itu adalah dia akan menjadi iblis. Nah, kenapa bisa jadi iblis? Karena tersedia pilihan itu. Nah, siapa yang memberikan pilihan itu? Ya Tuhan. Berarti kan nyata bahwa iblis itu ada karena kehendak Tuhan. Nah, Anda membantah itu. Nah, sedangkan realitanya seperti itu. Bukan gini toh. Nanti kalau kita bilang kehendak Tuhan berarti Tuhan menginginkan kejahatan gitu maksud itu. Kan Tuhan enggak, itu kan? menyiapkan. Dia hanya memberikan pilihan. Kamu mau memilih yang mana? Iya, betul Kan itu. seperti itu. Tapi kan Tuhan itu tidak menginginkan adanya kejahatan. Hanya malaikat itu yang melakukan kejahatan sehingga dia dibuang dari surga itu. Gitu dia. Memang Tuhan tidak menginginkan adanya kejahatan, tapi pilihan itu dia siapkan. Kan begitu. Kalau disiapkan berarti Tuhan menciptakan itu. Manusia lah yang memilih menuju pada kebinasaan itu. Kan seperti itu. Betul. Nah, terus, Kalau itu aku benar sama itu. Manusia yang memilih. Berarti kalau Anda setuju dengan itu, berarti Anda juga harus mengerti bahwa kejahatan itu yang bersumber daripada iblis, memang itu dikehendaki oleh Tuhan juga. Kalau tidak dikehendaki, untuk apa diciptakan, untuk apa diadakan? Kan itu untuk menguji manusia kan? Tapi Tuhan itu tidak sengaja menciptakan kejahatan itu Awalnya semua di surga itu kebaikan yang ada. Udah awalnya. Tetapi itu tadi ada salah satu malaikat itu yang mau mau bersaing, mau dia cemburu dia karena dia tidak diikut sertakan untuk penciptaan manusia itu. Nah, akhirnya dia mengingkar, akhirnya dia menantang, akhirnya dia dijatuhkan. Jadi nggak ada boleh kejahatan di surga itu. Awalnya begitu loh, tetapi karena malaikat itu lebih memilih yang seperti itu kejahatan, maka dia dibuang. Jadi menurutku Tuhan itu tidak menginginkan kejahatan. Tetapi ciptaannya itu yang memilih kejahatan. Itu yang saya tahu. Ya benarlah itu. Ya udah Bang Handi. Bang Handi, udah selesai. Selesai dulu itu kan bolak-balik. Nah, udah siap. Nanti yang di bawah ada ini 2.700 dan kita di sini. Kalianlah yang menilai pendapat kami berdua ini tadi. Mana bisa ini harus kita patrikan Ibu Darni yang benar, si Roy yang benar, nggak boleh kan iman masing-masing. Jadi udah sepakat ini Bu Darni sama Bre Roy. Udah sepakat kalau iblis itu tidak diciptakan. Awalnya malaikat yang diciptakan. Gitu dia. Roy gimana? Sepakat ya berarti ya? Iblis itu diciptakan. Oh enggak. Itu untuk mencobai manusia, itu pilihan. Ya udah gini deh Roy, kapan iblis diciptakan? Nah, itu yang sesuai dengan narasi Ibu Marni tadi. Enggak, itu yang menjawab. Itu yang menjawab. Kapan iblis itu diciptakan Elohim? Itu.
Setauku nggak ada Tuhan itu Yesus, nggak ada Elohim itu menciptakan kejahatan, nggak ada setauku. Sekarang sesuai dengan pertanyaan Bang Perah, kapan iblis diciptakan Elohim dan mana ayatnya, dalilnya? Anda mengatakan tadi bahwa sebelum iblis dia adalah malaikat yang membangkang terhadap perintah Tuhan, kan begitu. Nah, ketika Anda menanyakan bahwa kapan, ya pada saat itu juga. Lalu bagian mana yang Anda ingin tahu? Oh gitu. Jadi karena hakikatnya iblis itu malaikat, maka malaikat itu diciptakan sehingga iblis itu diciptakan. Gitu maksudnya? Bukan. Iya. Itu pun kayak gitu nggak kata Roy, salah. iya. Awalnya Elohim menciptakan malaikat. Di surga itu tidak ada berbaur-baur bentuk kejahatan. Semua di sana kudus dan suci. Nah, tetapi malaikat yang itu tadi yang melakukan pembangkangan itu dijatuhkan. Nah, di bumi dia menjadi apa? Pelaku kejahatan, dikatakanlah itu iblis. Kalau di surga nggak ada iblis, nggak ada kejahatan di dalam surga. Tetapi karena dia melakukan pembangkangan, maka dia dijatuhkan. Berarti awalnya yang diciptakan adalah siapa? Malaikat. Itu. Kalau begitu, siapa yang berkuasa atas iblis? Yang berkuasa atas iblis, ya penciptaan itulah, sang pencipta lah. Ya, namanya dasar kuasa, berarti dia menguasai. Makanya Kan dia seperti dibuang. Kalau nggak berkuasa Elohim itu, mana mungkin bisa Elohim itu melawan iblis. Buktinya karena kuasa dia ditendang ke bumi. Bayangkan itu. Iya, tapi walaupun sudah ditendang, dia tetap atas kekuasaan Tuhan. Ya udah pastilah. Gimana sih itu ini? Nah iya, makanya kenapa Anda menentang bahwa iblis itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan? Memang nggak sesuai dengan keinginan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kejahatan. Ciptaannya itunya yang membangkang, ciptaannya itu yang membelok. Kalau Tuhan itu selalu menginginkan kebaikan untuk seluruh umat manusia. Nah itu, dan ciptaannya. Tetapi ciptaannya ini yang membangkang. Contoh, kita para manusia, kenapa ada bermacam-macam ragam di dunia ini? Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada ini, ada ini. Itu kan pilihan manusia itu. Tetapi hanya satu nanti kebenaran. Nantilah setelah turun hakim yang adil itu, dia yang mengatakan, inilah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, baru nanti ketahuan. Kalau sekarang manusia ini masih menyelidiki, masih mencari, masih mengabarkan, masih penginjilan. Begitu dia. Ini menarik nih. Tunggu Roy. Gini Roy, gua dulu dikit Roy. Kok kejahatan bisa ada, tapi bukan Tuhan yang menciptakan? Nah, gimana itu? Kok kejahatan ada, tapi Tuhan yang menciptakan manusia gitu? Kok kejahatan bisa ada? Kok kejahatan ada? Bukan Tuhan yang menciptakan. Padahal, nah bukan itu Tuhan. kan, padahal bukan. Bukannya segala sesuatu ini ada karena Tuhan ciptakan, gitu. Bukan Tuhan yang menciptakan, menciptakan. Nah, menciptakan. Kok kejahatan ada padahal bukan Tuhan yang menciptakan? Ya, kejahatan itu hanya itu pilihan ciptaannya. Begitu dia jawabannya. Simple. Kejahatan itu ciptaannya itu yang memilih, membelok dia ke sana. Gitu. Artinya kebaikan dan kejahatan sudah ada sebelum dunia ada, gitu maksudnya. Sebelum dunia ini ada, semua berbentuk kebaikan. Udah, tetapi ciptaannya ini kejahatan itu siapa nih? Siapa yang nyiptain tiba-tiba ada? Iblis lah yang dibuang dari surga tadi lah yang menciptakan kejahatan dan sampai hari ini di muka bumi ini. Kenapa jadi iblis menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan kebaikan gitu maksudnya? Yes. Oh, bisa ada dua yang bisa menciptakannya. Mantap. Lanjut Roy. Lalu bagaimana Anda mengatakan
sedangkan di surga pun dia dilemparkan. Nah itu kan kejadian itu kan ada di surga. Makanya nggak boleh setitik noda pun ada kejahatan di surga, maka dibuang ke bumi. Oke. Kan si Lucifer ini kan mau membangkang. Tadinya dia kan malaikatnya dia di sana. Tadinya dia malaikat. Kalau aku baca di buku ini kan, dia awalnya pemimpin biduan. Udah malaikat di surga. Nah, karena dia mengadakan pembangkangan, Ada biduan, ada dangdutan. maksudnya di sana juga di surga itu ada korlo bernyanyi. Nanti di sana Bos. kita bernyanyi memuji. Iya, Di sana kita bernyanyi memuji. Iya, Nah, ada biduan, ada dangdutan lah. Terusin. bukan dangdut nggak ada sih. Hanya nyanyi-nyari rohani loh. Lagu rohani nanti di sana. Nah, singkatnya, kenapa dia itu membangkang? Itu pilihannya. Makanya karena tak bisa di surga itu ada berbentuk kejahatan, ditendanglah dia ke apa? Ke bumi. Nah, begitu ditendang dia ke bumi, tapi Elohim itu masih membiarkan dia hidup. Dia masih memberikan pilihan kepada seluruh umat manusia. Dibiarkannya kejahatan itu ada di bumi ini agar dia mengetahui siapanya nanti anak-anakku ini semua di bumi ini yang dia ikuti. Aku kah atau si iblis itu kah? Begitulah itu istilahnya. Contoh kayak Bu Darni sudah diturunkan Elohim itu 10 hukum. Udah diturunkannya 10 hukum. Tapi aku dengan beraninya menukar 10 hukum ini. Tapi aku dengan beraninya menukar-nukar 10 hukum itu. Itulah tadi yang dirasuki setan tadi. Berani aku menukar hukum. Udah dibilang jangan kau berzina. Tunggu dulu. Sekarang tunggu dulu. Itulah kerjaan si iblis, melakukan kejahatan. Nah, sedangkan firman Tuhan 10 hukum ini langsung tangan Elohim mencatat kedua loh batu kepada Musa dan diteruskan turun-temurun sampai Yesus datang. Nah, sementara kebenaran ini banyak manusia yang menyelewengkan, banyak manusia yang mengobrak-abrik, banyak manusia meniadakan, bahkan mengganti hukum ini tadi menjadi hukum yang baru. Nah itu dia. Sekarang nantilah hakim yang adil itu yang mengatakan, ya siapa pengikutku yang menuruti perintahku, di sebelah kananlah kau semua anak-anakku. Katanya lah nanti. Gitu. Siapa yang menukar hukum, yang meniadakan bahkan sama sekali, enyahlah kau dari hadapanku, wahai engkau pembuat kejahatan. Katanya nanti. Gitu. Bukan itu topiknya, Bu. Ya, sesuainya itu sayang. Tadi kan awalnya iblis itu diciptakan atau tidak? Jawabanku iblis tidak diciptakan. Tapi awalnya malaikat yang diciptakan. Malaikat ini pembangkang. Lalu diturunkan ke bumi. Lalu dia melakukan kejahatan. Itulah iblis. Jadi iblislah dia di bumi karena melakukan kejahatan. Gitu. Yang Lalu saya tahu ya. bagaimana konteksnya manusia itu diuji di bumi ini tanpa kejahatan, tanpa iblis? Bagaimana diuji? Itulah sekarang kan tadi sudah saya bilang, kan sudah diturunkannya hukum-hukumnya sudah diturunkan kan. Datang iblis, nggak ada itu hukum itu, berzinalah kau Derni, itu suami ganteng kali, uangnya banyak, pergi kau ke sana, kau rayu dia, kan katanya. Tetapi karena sudah ada hukum, jangan berzina, yang biarpun dia ganteng, biarpun dia kaya, biarpun dia sehebat apa, karena sudah ada perintah seperti ini, aku harus tenang dong. Harus kuikuti hukum tadi. Gitu contohnya. Siapa yang menyiapkan iblis sebagai penggoda? Siapa yang menyiapkan iblis? Aduh, kayak mana sih itu ini kan awalnya tadi sudah kita terangkan. Kan Dia begini, diturunkan ke segala bumi. sesuatunya Tuhan itu berkuasa. Iya. Nah, iblis ini termasuk sesuatu. Iya. Dia adalah bagian dari sesuatu yang ada. Segala yang ada di dalam muka bumi ini itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, kalau iblis ini ada, berarti dia itu juga ciptaan. Awalnya sebelum dia jadi iblis, dia ciptaan, yaitu malaikat. Karena membuat kejahatan dia makanya jadi iblis. Maka jadi ada Kenapa dia bisa kejahatan. jadi iblis? Karena dia membangkang sama kayak kita sekarang manusia di muka bumi ini. Udah, tadi sekarang kita kan udah diciptakan ini manusia. Nah, Siapa yang kerja menyediakan iblis?
kan itu pilihan. Nggak Ketika ada dia disediakan. membangkang, Iblis itu nggak ada ketika disediakan dia itu. membangkang, dia jadi iblis. Nah, siapa yang menyediakan iblis ini? Kok bisa jadi iblis? Aduh, Kok kok ada diulang-ulang. pilihan iblis begitu? Bang Perah, Bang Handi, kayak mananya ini Bang Handi? Capek aku. Kayak mana ya? Oh, oh. Tunggu bentar. Jazakallah khair akhi Julian dan semua ikhwan fillah. Yang gip. Oke, apa yang kayak mana sekarang? Apa yang kayak mana? Gini, tadi kan sudah aku terangkan Bang Pera. Iblis itu tidak diciptakan. Awalnya yang diciptakan malaikat. Tetapi karena malaikat ini sudah membangkang, akhirnya dia diturunkan ke bumi bersama sepertiga malaikatnya. Itulah di bumi sekarang mereka, disimpanlah mereka di dalam gua-gua. Dan mereka sekarang bekerja untuk menyesatkan umat-umat ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Nah sekarang, kenapa itu iblis tidak dimatikan? Karena Tuhan mengizinkan dia hidup agar dia mengetahui bagaimana ciptaannya ini. Apakah mereka ini masih tetap setia kepada aku? Kan begitu. Nah, setiap pekerjaan iblis melakukan segala kejahatan, iya kan? Tuhan itu selalu berkehendak agar manusia itu melakukan perintahnya dan mempraktekannya di sepanjang hidupnya. Sementara si iblis, dia masih berkuasa agar pengikutnya banyak, agar jangan hanya dia nanti dirantai dibuang ke neraka, dia dibiarkan Tuhan hidup untuk merasuk kita manusia. Iblis ngapain aja di dunia, kepanjangan itu. Nah, terus sekarang gini aja lah. Dari tadi kan Roy nanya, Roy jelasin dah sekarang dah. Sekarang Bu Derni yang ngebantah. Silakan Roy, jelasin Roy. Jadi yang disampaikan Bu Narni itu kontradiksi. Jadi seolah-olah dia ingin menarasikan bahwa manusia itu tidak salah, yang salah itu adalah iblis. Jadi ketika manusia itu menjadi jahat, itu bukan karena keinginan manusia, tapi itu karena keinginan iblis. Nah, itu kan konsekuensinya jika bernarasi seperti Ibu Darni. Jadi Ibu Darni ini ingin mengatakan bahwa jika di hari penghakiman nanti dan ternyata ada orang jahat, dia bisa membantah bahwa itu bukan kesalahan saya, itu karena keinginan dari si iblis, makanya saya seperti ini. enggak gitu saya. Salah, itu pun salah. Kan Sari sudah dibilang kepada kepanjangan. Tunggu. Jangan itu kepanjangan Roy, kepanjangan Bu Derni, kepanjangan. Roy, coba iblis ini diciptakan. Nah, kenapa diciptakan? Terus fungsinya iblis apa gitu loh? Silakan. Kalau menurut dari apa yang saya pahami, iblis itu diciptakan. Jadi iblis itu dipakai Tuhan untuk menguji ciptaannya. Nah, karena apa? Kalau iblis ini tidak ada, lalu bagaimana maksudnya menguji ciptaan ini? Apakah dia menurut terhadap yang menciptakan, terhadap Tuhan itu sendiri? Jadi kalau dikatakan bahwa iblis itu tidak diciptakan, itu seolah-olah iblis ini tersendiri. Nah, makanya saya tanya ke Ibu Darni, kalau tidak ada iblis, lalu bagaimana cara menguji ciptaan itu? Itu yang saya tanyakan tadi. Bu Derni jawab, itu jelas itu pertanyaannya. Ya, manusia menjadi jahat karena iblis. Bukan juga karena iblis, karena pilihanku juga. Awalnya iblis menggoda, tetapi bisanya ku tantang, lebih hebat loh manusia daripada iblis. Nah, bisa ku tantang iblis itu. Aku menolak segala bisikan-bisikannya. Darni, kan aku ceritakan tadi. Darni, itu ada suami orang kaya raya, ganteng, udah rayu itu biar dikasih ke uang banyak-banyak, kan katanya. Tetapi karena aku lebih kuat, lebih takut kepada Tuhan, karena aku ingat hukum ke-7, jangan berzina, katanya di situ, maka aku nyahlah kau dari hadapanku, hai lelaki yang ganteng, hai lelaki yang tampan, hai lelaki yang banyak uang. Kan pergi dia, nggak jadi aku tergoda. Gitu dia. Bukan. Sekarang kalau nggak ada iblis, ini Bu Derni kurang nangkep. Bukan kurang nangkap. Kata Roy gini, kalau nggak ada iblis, menguji manusianya gimana? Kalau nggak ada iblis, loh, itu kan udah dari awalnya sudah dijatuhkan dia dari surga. Ini sekarang posisinya hilangkan iblis. Iblis nggak ada lah. Iblis nggak ada karena iblis nggak diciptakan. Iblis nggak ada. Terus menguji manusianya ini gimana?
Nggak pakai Kalau iblis. Ya? kalau iblis nggak ada, tentu dong manusia ini selalu melakukan kebaikan. Berarti berbahagia bumi ini kalau iblis tidak ada. Pasti hidupnya sejahtera. Aduh, Saling kena jebak ini. Dibantai ini sama Roy. Ah, Lanjut saling dulu Bu Darni. kalau nggak ada iblis, pasti manusia itu saling tolong menolong, saling berbahagia, saling bantu membantu. Apalagi ada dalilnya, apalagi ada firman Tuhan mendukung. Kata Yesus, saling mengasihilah engkau, saling menyayangilah engkau. Pasti bahagia dong dunia ini. Pasti kita turutilah Jadi, semua iblis hukum-hukum ini itu. Nah ada gitu karena Roy. siapa? Sini Roy, gua simpulin dulu Roy. Kalau nggak ada iblis, manusia yang nggak ada yang berbuat dosa. Semua hidupnya bahagia, Iya. sejahtera gitu. Silakan Roy. Iya, betul. Ibu Darni, Heeh. iblis ini atas ciptaan siapa? Aduh, lalap. Iblis ini ada karena siapa? Kan sudah tadi dari tadi udah berapa kali loh dijawabin. Lebih Udah duluan dibilang. Tuhan atau iblis? Aduh, kayak mana kau ini? Ya Tuhan lah ada Iya. duluan. Aduh. Coba telah baik-baik apa yang saya sampaikan. Segala sesuatu, segala. Jadi maksudmu itu sudah adalah iblis di surga awalnya gitu. Segala sesuatu itu atas ciptaan Pera, Elohim. tanya dulu dia. Ku tanya dulu kau itu Roy. Jadi maksudmu Telah dulu. awalnya di surga itu adakah sudah iblis? Ku tanya kau dulu. Enggak, Segala namanya ini di sesuatu sini. yang Iya. ada di Ya, dalam lanjut. muka bumi ini itu atas kehendak Tuhan, itu semua ciptaan Tuhan. Nah, kalau yang ada itu, apakah itu ada? Berarti dia termasuk di dalam ada yang diciptakan oleh Elohim itu. Bagaimana sih cara berpikirnya? Tapi gini aja lah, kita kan nggak Wah, bisa. udah iya, mengiyakan Bu Darni. Bukan, Mantap. kita nggak bisa memaksa Bang Roy. Itu kan iman dia yang dia tahu seperti Bukan itu. iman, Tetapi itu kebenaran. itu katamu kebenaran kamu. Itu Tapi kebenaran. kebenaran yang ada padaku, malaikat iblis lebih yang berkuasa awalnya daripada diciptakan. Siapa bilang malaikat? Kalau berkuasa iblis daripada Tuhan, nggak mungkin bisa Tuhan itu membuang dia ke bumi ini. Tapi karena Makanya, Allah karena- lebih berkuasa, Karena ditendang dia Tuhan dari itu api neraka berkuasa itu. atas iblis, makanya dia itu Ah. ciptaan. Bagaimana sih cara berpikirnya? Kamu yang cara berpikirnya bagaimana? Masa Harusnya kamu si bilang Roy karena ini gini loh. Tuhan Ini itu si Roy ini berkuasa kegiring atas ini. Tunggu iblis, Roy. bisa dipastikan Iya, dia iya. itu adalah ciptaan. Ah, itu udah ditekankan. Roy tapi kegiring Roy. Harusnya gini. Tadi waktu Bu Dari jawab manusia ya tentunya akan hidup sejahtera, enak gitu, tidak berbuat dosa. Si Roy harusnya jangan kegiring, tapi Roy harusnya bilang gini, ini Bu Dari ya. Bu Dari nanti jawab. Kalau begitu, manusia tidak terbukti imannya karena belum pernah diuji. Nah, gitu harusnya. Silakan Bu Dari jawab. manusia Tidak Kayak mana tadi? terbukti imannya, manusia tidak terbukti imannya karena belum pernah diuji. Nah, gitu. Gua bantuin Nah, Roy. awalnya Tuhan itu mengkehendaki di Taman Eden itu, awalnya Elohim itu menghendaki agar Adam dan Hawa itu hidup kekal, damai sejahtera, tidak ada dosa. Tetapi karena manusia itu membangkang peraturan Elohim, maka mereka diusir dari taman itu. Begitu juga manusia ini. Manusia ini pun awalnya diciptakan agar manusia ini memenuhi bumi ini dan berkuasa atas bumi ini. Kita ini diinginkan oleh Tuhan agar hidup damai sejahtera. Makanya kita dikatakan akan dibawa ke surga jika kita akan setia kepada perintah-perintahnya. Nah, begitu keinginan Elohim itu sebenarnya. Tetapi keinginan iblis, dia tidak mau hidup sendiri di neraka. Dia mau menyeret juga manusia-manusia agar bisa bersama dengan dia nanti di neraka. Oke. Gitu. Siap. Jadi dalam konsep imannya Bu Darni, Roy, tidak ada konsep pengujian iman gitu. Karena Ada iblis dong itu- pengujian Kalau- iman. Sekarang Kalau ada pengujian yang imannya. uji iman siapa? Yang uji iman Tuhan atau iblis? Yang menguji iman kita itu diberikan cobaan itu kepada kita. Nah, cobaan oleh itu siapa? dari Tuhan oleh atau dari iblis? Tuhan.
Bukan dari Tuhan, diberikannya berjalan cobaan itu di kehidupan kita. Dari Tuhan atau iblis? Bukan dari Tuhan itu. Cobaan dari siapa? Mukidi, Sukijat. Kita sendiri yang melakukan cobaan itu. Jadi kita menguji diri kita sendiri dengan cobaan yang kita buat gitu. Maksudnya permasalahan yang ada di dalam hidup kita ini bukan Tuhan yang memberikan, tetapi kita sendiri. Kalau kita sendiri yang menguji, kalau kita sendiri yang menguji diri kita, lalu fungsinya iblis itu untuk apa? Bukan begitu loh. Begini, Tuhan itu menginginkan semua manusia itu yang terbaik. Udah. Tapi kenapa tadi aku pergi menggait suami orang itu tadi? Berarti keinginanku itu kan, dan rasukan iblis. Kalau Tuhan itu tidak menginginkan aku seperti itu, Tuhan itu menginginkan aku agar tetap aku berjalan dalam kebenaran. Tetapi karena aku membangkang, aku tetap mengikuti bisikan setan itu tadi, akhirnya aku jatuhlah ke dalam dosa. Gitu. Jadi kalau Ibu Darni jadi jahat itu karena siapa? Aku jadi jahat karena bisikan iblis dan kemauanku. Bukan kemauan Allah, bukan kemauan Allah. Sabar. Ibu Darni jahat karena keinginan si iblis. Nah, sedangkan si iblis ini sendiri Anda mengatakan bahwa dia bisa saja dimatikan, tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Berarti konsekuensinya adalah ketika Tuhan tidak mematikan si iblis dan iblis ini membuat Anda menjadi jahat, Anda ingin mengatakan Tuhan yang menginginkan itu. Nah, kenapa si iblis itu tadi tidak dimatikan? Karena Tuhan itu adil. Dia memberikan dia hidup. Kan dikatakannya, boleh kau cobai umat-umatku itu, tapi jangan sampai mati, kan gitu. Nah, disitulah Tuhan itu juga membiarkan si iblis itu hidup, agar Tuhan itu mengetahui aku itu memilih dia atau si kejahatan itu tadi. Itu ujian bukan? Lalu bagaimana tadi Ibu Darni mengatakan? Itu ujian bukan? Itu ujian setelah si iblis sudah dibuang ke bumi. Jadi gimana sih kalian? Itu ujian itu datang sewaktu iblis sewaktu malaikat itu sudah jatuh menjadi iblis ke bumi. Itu makanya datang ujian. Aduh, tunggu. Indo kalah ini. Fix ini Indo kalah. Hah? Ya, lanjut Roy. Nonton bola kau ya, Pera? Ya, kalah Indonesia, Ikhwan. Nggak lanjut Olimpiade nih. Kalah berapa kau? Berapa kau taruhnya? 2-1 katanya. Enggak, taruhanmu berapa? Taruhan enggak lah. Lanjut. Silakan Roy. Ibu Darni, bagaimana Ibu Darni bisa membedakan antara ujian yang bersumber dari ibu sendiri dengan ujian yang datang dari iblis? Ujian yang bersumber dari diriku sendiri adalah karena aku mengikuti, mau mengarah kepada kejahatan itu. Tetapi kalau aku tidak mau mengikuti bisikan kejahatan itu, tetapi aku lebih memilih Roh Kudus yang membisikkan aku agar selalu aku melakukan kebenaran. Itu dia bedanya. Iya. Enggak tentu. Kalau Anda memilih untuk tidak mengikuti, nah yang saya tanyakan adalah bagaimana ujian terhadap yang bersumber dari diri Anda sendiri untuk membedakan ujian yang bersumber daripada iblis. Ini kan sama-sama ujian ini. Iya, kalau keburukan. Iya, kalau ujian yang bersumber dari diriku sendiri, enggak adanya aku menguji diriku sendiri. Hanya aku yang mengatakan itu tadi. Maksudnya itu atas keinginanku itu, maka aku melakukan kejahatan atas bisikan kejahatan tadi. Mengerti? Siapa yang membisikkan kejahatan? Itu enggak ada Tuhan Siapa yang mengizinkan aku.
Si iblis dong. Ya berarti Si itu bukan iblis dong. keinginan ibu, itu keinginan si iblis. Keinginanku, kenapa aku melakukannya? Aturan kan bisa ku tantang iblis itu. Iya, itu Seharusnya keinginan si bisa. iblis. Kenapa? Karena Tunggu ibu dulu. ikut iblis, makanya ibu melakukan. Tunggu, kenapa Elia dan Henok diangkat ke surga? Karena dia Bukan selalu itu topiknya. Tunggu dulu, topiknya sampai ke situ juga. Karena Udah Elia dan terlalu Henok melebar itu. tetap berjalan, dengar dulu, tetap berjalan di dalam kebenaran, maka diangkat dia ke surga. Dia tidak mau mengikuti keinginan dagingnya, mengikuti segala bentuk kejahatan, tetapi dia mengikuti Roh Kudus yang selalu mengajarkan dia untuk berjalan di dalam kebenaran. Gitu dia. Baru Bu Darni ikut di mana? Apa? Ikut di Elia atau di mana? Apanya maksud itu ini? Apanya maksudmu? Kan katanya tadi ibu membahas sampai ke situ. Hubungannya apa? Hubungannya tadi kan kamu bilang tentang ujian tadi. Ibu Darni, aku tadi kan ku bilang ujian itu datang dari kita kan gitu. Nah, datang dari kita, jika kita menolak kejahatan itu, kan bisa kita tampis dia kan kejahatan itu. Jadi jangan bilang itu datang dari Tuhan. Ujian semua itu nggak ada datangnya dari Tuhan. Tapi Tuhan membiarkan segala ujian itu ada di hadapan kita. Dikatakan bahwa aku tidak akan mencobai engkau melebihi dari kemampuanmu. Yang Ya mencobai udah. di situ siapa? Si setan yang mencobai, bukan Allah mencobai kita. Dikatakan, ini firman Tuhan yang mengatakan, aku Iya. tidak akan mencobai engkau melebihi dari kemampuanmu. Siapa yang mengatakan Iya. aku? Aku itu siapa? Tuhan Elohim. Oh, berarti kan Tuhan mencobai. Kan dibilangnya aku tidak mencobai. Kayak mananya itu ini? Aku Elohim tidak mencobai engkau melebihi dari Dulu, aku tidak akan mencobai engkau melebihi dari kemampuan. Udahlah, Berarti aku nggak Tuhan mau itu bisa mencobai, tapi Udah. tidak melebihi dari kemampuan. Itu Beres. artinya. Udah Peres, udah biarlah aku kalah daripada pusing kepalaku. Iya, biar aja lah aku kalah daripada Di sakit situ kepalaku. dikatakan bahwa Iya. aku tidak akan mencobai engkau melebihi dari kemampuanmu. Berarti artinya adalah Tuhan itu Masa? bisa mencobai, tapi tidak Masa? melebihi dari kemampuan. Itu Masa? artinya, Bu. Masa Kristen sama Kristen berperang? Oh, Ya, memalukan. kebenaran itu harus disampaikan. Udahlah, bawalah kebenaranmu itu, terserah kau lah. Bawalah kebenaranmu itu. Masa kok firman Tuhan yang bisa dibaca sesederhana itu kok susah ditelaah? Emangnya kau kebenaranmu sudah benar? Itu kebenaran. Apakah kau sudah mengikuti? Apakah kau sudah mengikuti hukum Yesus? Kutanya kau dulu. Apa hukum Yesus? Hukum keempat, apakah kau sudah menguduskan hari Sabat? Apa hukum Yesus? Jurus saya pamungkasnya keluar. Apakah kau sudah menguduskan hari Sabat? Apa itu apa? Tadi kan kau bilang kau kebenaran. Apakah kau sudah mengikuti Yang ajaran benar Yesus? menurut Hukum keempat, menguduskan hari Sabat. Apakah kau sudah lakukan? Yang Buktinya benar kau itu kebenaran? Kebenaran menurut Budarni atau kebenaran menurut Yesus? Kebenaran hukum Allah, bukan hukum Darni. Sudah kau Apakah- lakukan itu? Jawab. Tapi Yesus itu Tuhan. Sudah kau lakukan itu. Hukum Allah keempat. Hukum Allah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah Tuhan kau tidak menguduskan hari Tuhan Sabat bukan hari hanya Sabat? itu yang Tuhan inginkan. Ya, tapi kau bilang kau tadi kebenaran. Mananya Bukan hanya itu kebenaranmu? yang Tuhan inginkan. Kebenarannya adalah Oh, yang sekecil ini aja kau sudah melanggar. Jadi di mana kebenaranmu? Mau aku kau ajari? mana yang Anda ingin sampaikan? Kebenaran mana? Ya. Tadi kan kau bilang itulah kebenaran. Itulah kebenaranku. Sekarang Bagian kutanya mana kau. yang Anda sebut Kalau kau kebenaran? sudah Bagian melakukan kebenaran, apakah kau sudah melakukan hukum Tuhan yang keempat? Bagian mana? Oke, deadlock. Bagian mana kebenaran yang Anda sampaikan? Iya. Jangan kau bilang kau kebenaran. Tunggu. Kebenaran mana? Dua-duanya stop dulu. Dua-duanya stop dulu. Sebenarnya Sekarang. banyak penyesatan yang kau lakukan. Roy, ini udah gua pisahin nih, gua pegang nih jakunya dua-duanya. Pisah dulu ya, bentar ya. Nah, supaya kita bisa berkembang lagi, coba definisikan kebenaran. Roy dulu, silakan. Aku dulu. Jangan, Biar biar dia. nanti Oh, kedua. iya. Roy Iya, silakan. biar dia. Kebenaran itu Definisi. apa? Roy? Iya. Kebenaran itu sesuatu yang tidak salah. Secara Kristen dong, jangan yang terlalu simpel begitu. Itu jelas. Benar itu berarti tidak salah. Menurut siapa? Ya menurut kebenaran, definisi dari kebenaran itu. Udah itu aja. Iya. Oke, Bu Darni silakan.
Apa artinya kebenaran? Kebenaran adalah menuruti perintah-perintah Elohim. Termasuk 10 hukum harus kita turuti. Islam artinya, maaf ya. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Kalau kita berserah diri, berarti kita harus menuruti hukum-hukumnya. Hukum negara kau turuti, hukum Tuhan kau langgar. Itulah kebenaran. Baru kebenaran mana yang ibu sampaikan tadi? Oke, udah ya, sama ya definisinya udah keluar dua-duanya ya. Nah, silakan pertanyaannya apa? Siapa? Roy, silakan pertanyaannya apa, Roy? Yang tadi aja belum kejawab sama Ibu Darni. Yang mana? Tentang apa? Iblis itu ciptaan atau bukan? Oh, jangan kita yang kebenaran aja. Kalau itu udahlah masing-masing itu, karena yang satu ngasih tahu, yang satu dikasih tahu, kan saling ngasih tahu kan, cuma saling menolak juga dua-duanya. Kalau sampai pun nanti ke kebenaran pasti akan saling klaim aja. Nah, nggak apa-apa. Nah, sekarang ya udah, kalau Roy belum ada pertanyaan, biar Bu Darni silakan tanya soal kebenaran. Kebenaran adalah menuruti perintah Allah. Yang di dalam 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan modus, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu manusia, menguduskan hari Sabat. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah dirimu sudah melakukannya? Kalau saya sebagai umat Tuhan, saya berjuang untuk mau mengarah ke kebenaran. Itu dia kebenarannya, menuruti perintah-perintahnya. Apakah Anda katakan pun, apakah kamu setia seperti itu? Tanpa Anda mengatakan pun semua orang itu mengarah ke situ. Apakah kau menguduskan hari Sabat? Apakah kau beribadah di sana? Itu pun semua orang jawab dulu. Iya, itu ku jawab dulu. Tadi kan itu bilang itu kebenaran, aku yang salah. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin tanya, Anda Kristen apa? Aku Kristen pengikut Yesus. Tidak, Kristen apa? Karena ini akan dijawab dari masing-masing persepsi. Oh, pengikut Jadi, Yesus pengikut Yesus yang menguduskan hari Sabat. Yesus yang mana? Tidak ada pengikut Yesus mengatakan kuduskanlah hari ini, hari itu. Tidak ada. Ada hukum keempat. Hukum keempat, di situ aja kau udah berdusta. Di mana? Di mana dituliskan itu? Di situ aja kau sudah kau selingkuhi Tuhan. Udah kau selingkuhi Tuhan. Injil hukum keempat. Waduh, diselingkuhi Tuhan. Ditunjuk aja Bu Darni dalil. Keluaran 20 ayat 8. Ingat hukum keempat. Injil. Kenapa nggak Injil itu? Itu kan firman Elohim. Injil itu firman Elohim. Kabar gembira. Di mana di dalam kabar gembira itu ada tertulis apa hari keempat? Di mana? Oke. Markus 2 ayat 28. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Kamu manusia atau binatang? Baca dulu kabar sudah. Markus apa di situ 2 ayatnya? Markus 2 ayat 28. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Kamu dan aku manusia atau binatang? Baca perikopnya. Loh, di situ berbicara tentang apa? Inilah para pendusta itu. Jadi mana yang pengajar palsu? Ini gini. Inilah dia. Tunggu Bu Darni, ini perikopnya tentang Matius 2 ya. Markus 2. 27 atau 28. Ini baca dulu. Iya. Tolong. Iya, tunggu. 27 28 ya antara itu ya. Siap. Bergema lo Peres. Bergema aku mic-nya. Cek. Enggak. Cek. Memang benar ya. Aku cek. Enggak, tadi ke bawah bagus. Sekarang enggak, udah ya. Jadi Markus 2 itu perikopnya murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, Roy. Iya. Kawan-kawan di bawah ya. Nah, kita langsung ke 27-28-nya aja. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, Deng, berantem lagi, silakan. Sekarang pertanyaan, karena dikatakan Yesus di sini hari Sabat diadakan untuk manusia, berarti kita harus menguduskan hari Sabat sesuai dengan hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita berdua manusia atau binatang?
Jadi apa Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu binatang? Kenapa ini Pera? Karena Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Itu menyembuhkan Counternya itu, menyembuhkan Anda- itu, apa Anda ingin mengatakan Yesus itu melakukan kebaikan, kebenaran atau kejahatan, menyembuhkan Ya, orang. berarti tidak masalah berbuat sesuatu pada hari Sabat, yang penting itu kebaikan. Nah, sekarang Lalu kan disuruh bagaimana yang Anda dikuduskan. katakan kudus? Tahu itu dikuduskan, disucikan. Iya, Ah. sangat paham. Makanya saya tanya sebenarnya, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu binatang? Karena dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Siapa Ini bilang atas- Yesus binatang? Sekarang yang dikatakan Anda bertanya Yesus tadi. di dalam Anda tadi Markus bertanya 2 ayat bahwa 28, apakah Anda menguduskan hari Sabat? Sabat Anda diadakan mengatakan kepada untuk saya, apakah kita manusia atau bukan? Apakah kita manusia atau binatang? Kalau kau manusia, harus kau menguduskan hari Sabat. Berarti kau tidak menguduskan hari Sabat. Kau binatang, kata Yesus. Bukan kataku. Berarti yang tidak menguduskan hari Sabat itu binatang menurut Ibu. Kata Yesus. Bukan Lalu kataku. kenapa Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Apa Anda mengatakan Yesus binatang? Melakukan kebaikan itu kehendak Allah. Jadi dibenarkan melakukan kebenaran. Hah? Melakukan kebaikan. Terus Menyembuhkan ketika orang Anda hari Sabat. mengatakan kepada saya itu apakah kan kita kebenaran. binatang? Terus di mana kudusnya di situ? Itu Kekudusan jangan ukuran mana yang Anda pakai? jangan berbelit-belit dong. Kok berbelit-belit? berbelit-belit. Bu Dari, ini serius. Saya kembalikan Kita- sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Iya, Ah. maksudnya gini Bu Darni, Ya. di ini dulu, didefinisikan dulu, menguduskan itu ngapain gitu loh. Menguduskan itu maksudnya menyucikan. Khusus suatu hari itu, hari Sabat itu disucikan, dijauhkan segala berbentuk apa kejahatan. Udah, kita harus berbakti di hari Jadi tidak Sabat berbuat itu. jahat, Hari lain Sabat boleh gitu ya, begitu maksudnya. berbuat Ah. kejahatan. Kalau memetik gandum itu kan melakukan kebaikan. Pada saat itu kan murid-murid itu lapar. Mereka melakukan kebaikan, lapar, mengisi perutnya. Jadi ngapain? Apa yang beda dari hari-hari lainnya? Menguduskan itu ngapain gitu loh? Kalau tidak berbuat Menguduskan, Makanya kejahatan, kalau menurut menyucikan. ukuran Budarni, hari Sabat itu berbuat Menyucikan. baik, hari lain itu boleh berbuat jahat menurut Budarni. Bukan. gitu. Iya. Sesuai dengan dalil, baca Keluaran 20 ayat 8. Udah, kita baca dulu. Gak usah hoax ya, gak usah karang-karangan ya. Ini sesuai dalil. Ini perintah Tuhan ini. Perintah Tuhan gak boleh kita langgar, harus kita tepati. Sesuai dengan Keluaran 20 ayat 8. Jangan bilang lagi ini untuk Bani Israel. Ini perintah Tuhan ini kepada manusia. Iya, coba di sini juga gua ngecek nih, Keluaran 28. Roy, Bible cetaknya buka juga dong supaya enggak ini. Bacalah Pera, aku kecil kali Alkitabku. Oh iya. Keluaran 28 ya. Ya, ayat 8. Oh, iya, oke. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat .2. Udah. Terus ke Udah, bawah ya? lagi. Oh. Lagi. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, ilahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Udah itu? Udah. Itu ayat 8 kan? Sampai 8, 9, 10. Udah. Jadi maksudnya gini, kalau secara dalil itu hari Sabat itu ya berhentilah melakukan pekerjaan gitu doang. Iya. Dan menguduskan. Kita kuduskan spesial. Berarti kita harus menyucikannya. Berarti Ya, beribadah di ngapain? sana. Menyucikan, Beribadah. menguduskan, ngapain? Beribadah dong. Beribadah. Oh gitu maksudnya. Itu Roy, itu udah silakan Roy. Namanya juga disucikan. Memang semua hari itu bagus. Tetapi hari Senin gak ada disuruh disucikan. Gak ada. Berarti boleh berbuat jahat di hari Senin ya? Tidak. Kan Allah kan tidak suka kejahatan. Setiap hari kita melakukan kebaikan. Tetapi di hari ke-7 itu khusus hari peristirahatan. Khusus hari peristirahatan penuh bagimu. Berarti di situ kita disuruh untuk datang beribadah. Gitu Kenapa dia. ketika dikatakan bahwa pada hari Sabat itu kita kuduskan dengan cara tidak berbuat apa-apa seperti yang dikatakan dengan ayat yang disampaikan tadi. Nah, Iya. ketika itu disandingkan kepada Yesus, kenapa Anda menolak itu?
Apa disandingkan kepada Yesus? Yesus itu melakukan pekerjaan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Apakah Kenapa menyembuhkan ketika itu bukan diapakan kebaikan? dan Apakah menyembuhkan orang itu kebaikan atau kejahatan? di situ tidak dikatakan menyangkut tentang masalah kebaikan. Ah, Di situ tentang bekerja, melakukan segala sesuatu. iya. Iya, Yesus kan di situ kan dikatakan Tuhan dan Juru Selamat. Dia melakukan itu sesuai dengan kebenaran. Jadi kalau sudah Yesus melakukan kebenaran, jangan lagi kita manusia berani-berani menyangkalnya. Karena tidak ada dilakukan Yesus. Lalu kenapa ketika Anda mengatakan pada hari Sabat, lalu Anda pergi bekerja mencari makan? Itu kan kebaikan, tapi kenapa dilarang? Kan kita dari disuruh menguduskan, menyucikannya. Jangan lagi Lalu dong kenapa kita Yesus tidak menguduskan? bekerja. Dikuduskan pada saat itu kan mereka di situ Kenapa kan dia kalau lapar. kudus, kenapa Kalau menyembuhkan masih orang lapar, pada hari Sabat? untuk mengisi perutnya diperbolehkan dong. Masa kita lapar nggak Baca diperbolehkan? ayatnya kembali. Ah. Itu Nah, kan dalilnya. inilah Ditambahkan, guru-guru, bacalah. inilah yang dikatakan guru-guru palsu tadi. Nyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat Coba kejahatan. baca ulang ayat tadi. Makanya Baca ulang nanti, ayat tadi. makanya kan tunggu dulu, teman-teman Kristen kan selalu mengatakan orang Kristen yang dienyahkan. Nah, orang-orang yang seperti itu Baca yang ayat dienyahkan. tadi, Bu. Baca yang ayat berani-berani tadi, supaya menukar kita sebelum tidak hukum. jadi Kita baca lagi ya. Kita baca lagi. Oke. Keluaran 28 sampai 10 ya. Sampai 11 lah ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan ilahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau Nah, atau itu. anakmu laki-laki, udah. Itu Ya jelas. Oh, ya Tidak udah. boleh melakukan apapun. Ah. Itu yang disebut. Jadi maksudnya menguduskan itu dengan cara tidak melakukan apapun. Bukan dengan memberikan alasan-alasan untuk melakukan pembenaran. Dengar ya, Tuhan telah memberikan hari Sabat untuk kepentingan Anda dan telah memerintahkan Anda untuk menguduskannya hari Sabat, memperlihatkan komitmen kita untuk menghormati dan menyembah Allah serta menyuduskan hari Sabat. Udah? Begitu. Jadi ini baru kebenaran. Inilah kebenaran sejati itu. Kebenaran apa? Itu ditambah-tambah. Kok ditambah-tambah? Yang dimaksud di ayat itu adalah menguduskan dengan cara tidak melakukan pekerjaan apapun. Di situ tidak dikatakan bahwa menguduskan dengan cara beribadah atau pergi bertani dengan alasan untuk cari makan. Itu bukan itu. Jadi yang Anda katakan itu persepsi Anda sendiri. Nah, bagaimana kita memberikan tolak ukur kebenaran kepada persepsi yang Anda katakan seperti ini, menafsirkan sendiri lalu dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran? Silakan. Udah. Nah, tadi kan dari dikatakan menguduskan hari Sabat itu memperlihatkan komitmen kita untuk menghormati dan menyembah Allah serta menjaga perjanjian kita. Tadi kan perjanjiannya Gimana itu agar dalilnya kita itu? kan kuduskanlah hari Sabat kan katanya, itulah Gimana perjanjiannya. dalilnya yang mengatakan Ah. bahwa kita berkomitmen dengan hari Sabat itu, kita berkomitmen. Di mana dalilnya bahwa kita berkomitmen? Tapi sudah disuruh ingat dan kuduskan. Kalau kuduskan itu kan sudah menyatakan komitmen kita untuk menghormati dan menyembah Allah Bukan serta menurut menjaga persepsi perjanjian kita. Ya udah terserahlah. Gini Bu Udah Dani sebenarnya nyerah aku. nggak Bu Dani Loh, gini kok bisa maksudnya. menyerah? Iya, kalau kebenaran masa nyerah, kalau kebenaran harus diperjuangkan dong, harus Kayak diperjuangkan. mana lagi udah bolak-balik dijawab. Gini, caranya jelasinnya gini Bu Darni, kan gini ya. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, Yesus bekerja, kok boleh bekerja? Karena Yesus melakukan pekerjaan yang baik. Artinya semua pekerjaan baik boleh dilakukan, kan gitu. Emang Iya. ada pekerjaan yang jahat? Mas, pertanyaannya Ada. gitu. Ada. Di situ seolah-olah ada pengecualian. Padahal yang dilarang di situ jangan bekerja, mau pekerjaan baik kamu apakah yang penting masih berbentuk pekerjaan itu jangan, karena hari itu adalah hari kudus.
Jadi di mana ditulis di dalam Alkitab hukum Tuhan menguduskan hari Minggu? Kutanya dulu itu. Tidak ada kaitannya ke situ karena hari Ya Minggu ada bukan dong. hari Ini Sabat. sudah jelas. Ini hukum keempat sudah jelas menguduskan hari Sabat. Di Nah, mana hari aku Minggu mau bertanya, dikuduskan? di hari mana Minggu ada dikatakan ditulis hari Sabat? kenapa kalian beribadah hari Minggu? Siapa yang beribadah hari Minggu? Itu tapi Protestan. Siapa yang beribadah di situ? Mengerti nggak kata ibadah itu apa? Bahkan dimanapun kita itu bisa beribadah, bukan hanya di gereja. Jadi kalau tolak ukur kebenaran Anda sandarkan pada penilaian-penilaian seperti ini, mana Anda akan sesat? Ada pula sesat mematuhi perintah Allah ya. Terbalik ku tengok itu ini. Jadi mengganti hukum Tuhan itu kebenaran gitu. Hukum Tuhan yang mana? Hari Sabat itu yang mana? Di hari apa? Hukum Tuhan yang dilanggar itu apa? Di Sehingga mana Anda bisa tertulis? mengatakan Di bahwa mana itu sesat. tertulis? Di mana tertulis menguduskan hari Minggu? Jawab. Ayatnya memang pakai tidak dalil. tertulis seperti itu. Tidak ada tertulis Jadi? seperti itu. Kenapa kau bilang aku tidak kebenaran karena aku menguduskan hari Sabat sesuai dengan hukum Tuhan yang keempat? Aku ada dalilnya. Si itu nggak ada dalilnya. Siapanya kita kebenaran? Memang karena saya tidak menarasikan itu. Ngapain Anda tujukan ke saya? Kan Anda sendiri yang membangun narasi itu. Terus Anda tujukan ke saya. Ya ngapain? Roy, kamu beribadah hari Minggu kamu ya. Kamu sesat kamu. Itu dia. Aku nggak berani bilang kamu sesat. Si Peras dari bilangnya kau sesat. Aku nggak berani. Enggak, Hanya maksudnya itu. gini. Ukuran- Arni, ukuran ini badan. orang belum pernah ngomong dia ibadahnya hari Minggu. Kenapa tiba-tiba dituduh ibadah hari Minggu gitu? Itu lucu Iya. Iya kan? Janganlah berdusta, kan sudah ada hukum ke-9. Jangan bersaksi dusta Makanya kutanya, terhadap arti sesamamu ibadah manusia. itu apa? Ibadah menguduskan, kita menguduskan hari perhentian itu. Datanglah kita beribadah, berdoalah kita, bersekutu kepada Tuhan bersama dengan teman-teman kita seiman dan semua manusia. Datanglah kita sujud beribadah di hari kudus yang sudah ditentukan, yaitu hukum keempat menguduskan hari Sabat. Kan begitu saya. Terus masalahnya di mana? Orang ibadah kok salah? Masalahnya, jadi itu beribadah hari Sabat gitu, menguduskan hari Sabat gitu. Ya kita kuduskanlah hari Sabat itu. Benar, itu menguduskannya hari Sabat. Ya iyalah. Oh, baguslah kalau gitu. No comment, Bang Pera, dia menguruskan kok. Terus maksudnya Anda mengatakan saya itu tidak benar, itu di mana? Tapi itu enggak menguruskan hari Minggu kan? Itu enggak hari Minggu kan? Di situ dikatakan hari Sabat, bukan hari Minggu. Hari Sabat itu Sabtu. Ya udah. Jadi berarti Terus sesatnya menguduskan. saya di mana? Iya, Di itu. kau berarti ini. Sesatnya Iya, aku di mana? Tapi itu kan sudah memang menguduskan hari Sabat. Berarti itu sudah benar dalam kebenaran. Enggak hari Minggu itu menguduskannya Saya kan? tidak menganggap itu sebuah kebenaran. Jadi berarti menguduskan hari Sabat itu kebohongan gitu. Itu menurut Tuhan. Maksudku, kalau kita menguduskan hari Sabat sesuai dengan perintah Tuhan, kebenaran atau tidak? Sekarang begini, siapa yang menguduskan hari Sabat? Apakah manusia atau Tuhan? Hari Sabat diadakan untuk manusia. Itu kata Yesus di dalam Markus 2 ayat 27 dan 28. Yang mengadakan hari Sabat itu siapa? Apakah Manusia, kan udah dibilang, manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Siapa yang mengadakan? Ya manusia. Tolol kali Siapa pun. yang mengadakan? Nyerah aku, nyerah, enceng. Kenapa Udah. ini benar nih teriak? Enceng. Capek aku. Udah enceng. Kalau Capek memang hari aku, Sabat Ceng. itu diadakan oleh manusia, Dia yang benar. Dia yang benar. Tumben ada yang bisa mengalahkan Budar nih. Apa? masa aku baru segini saya sudah loyo. Bukan loyo, aku malas berdebat kayak gitu-gitu. Udah 5 kali, udah 10 kali. Lalap ada saja penjawabanmu. Selama Budar nih ikuti debat, mana yang menguras energi? Aku nggak berdebat aku. Aku di sini hanya jemaat biasa. Aku hanya naik kemari mau berbincang-bincang aja. Aku bukan pendebat. Sama.
Kenapa ketawa kau Bang Andi? Waduh, ngamuk. Siapa yang mengadakan? Manusia. Heeh. Iya Dikatakan kan? Ibu Nardi tadi kan menarasikan bahwa Kan yang ada dalilnya memutuskan- loh, Bang Roy, kan hari Sabat diadakan untuk manusia, kan kata Yesus. Ya Iya, sudah, tapi- kita kan manusia, marilah kita menguduskan hari Iya, Sabat, Pak. mari kita menyucikan. Apa sih salahnya kok masih banyak kali kita pelintir, kangkung genjer, masih kita bilang lagi kangkung Siapa genjer, yang mengatakan udah jelas. kuduskanlah hari Sabat? Yesus dong, dan hukum Tuhan keempat, Elohim sendiri mengatakan, dan Yesus Kita telah dulu pelan-pelan mematerikannya. dulu. Apa? Yang mengatakan kuduskanlah hari Sabat itu siapa? Elohim sang pencipta, dan di bumi ini Kalau Yesus yang Elohim mengatakannya. yang mengatakan itu, lalu kenapa kita manusia itu yang harus beribadah? Kan katanya beribadah itu kan menguduskan. Nah, sedangkan yang menyuruh untuk menguduskan hari Sabat adalah Tuhan. Lalu Tuhan. mengapa manusia yang disuruh beribadah? Jadi kau itu ciptaannya atau bukan? Ciptaan Tuhan atau enggak? Kan Anda menarasikan tadi bahwa Kalau kita beribadah ciptaan itu Tuhan, adalah cara satu, oh, Abang Roy, atau salah satu Abang Roy, untuk menguduskan. Bang Roy, kalau kita ciptaan Tuhan, kita harus tunduk dong kepada perintah Tuhan. Saya uji apa yang Anda katakan. Itu aja lah, ngapain lagi diuji-uji? Kalau kita Ya, umat diuji, Tuhan, karena kalau kita kebenaran itu ciptaannya, harus diuji. mana Kalau dia tandanya kau, terbukti, ngapain Bang kita Roy? dengar? Bang Roy, mana tandanya kau setia kepada Tuhan? Kalau perintahnya aja pun enggak kau patuhi. Mana cintamu kepada Tuhan itu? Ya kita harus buktikan dulu kebenaran itu, baru kita lakukan. Kayak mana? Apa caranya kau membuktikan kebenaran? Apa caranya kau membuktikan kesetiaanmu kepada Tuhan? Kalau aku, Nah, caranya, caraku menuruti perintah-perintahnya. Itulah sesuai Iya, makanya aku perintahnya tanya. tadi. Yang menyuruh Bu Darni menguduskan hari Sabat itu siapa? Elohim sayang, dan Yesus di bumi Cara mengatakannya kita juga. menguduskan hari Sabat itu bagaimana? Beribadah dan meninggalkan. Kenapa bukan Elohim Hari- yang menguduskan tunggu. hari Sabat itu? Kenapa dia tidak ibadah? Bu Darni pusing. 6 hari. Bukan, 6 hari Elohim, 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi hari ke-7 Allah beristirahat dan menguduskannya. Elohim aja menguduskannya. Masa kita manusia enggak mengikuti perintahnya? Iya. Ibu kan mengatakan bahwa menguduskan itu Udahlah, dengan cara nyerah aku Bang beribadah. Andi. Enceng Bang Andi, capek aku. capek. Ibu mengatakan bahwa Terserahlah. manusia itu menguduskan hari Sabat dengan cara beribadah. Terserah. Yesus sudah Nah, mau datang. Sedangkan Kalau perintah mau Allah mengatakan kuduskanlah. Berarti kan Allah di situ juga beribadah. menguduskan, menyucikan ciptaannya itu tadi. Nah, kenapa hukumnya itu diturunkannya? Agar kita juga manusia ini 6 hari lamanya kita bekerja. Gunakanlah Tetapi kejujuran hari itu, ke-7, Bu. Jangan ini kejujuran. gunakan Malah aku cara-cara kejujuran yang aku berbuat terangkan. Aku kejujuran yang kuterangkan. Aku nggak berani berdusta karena hukum ke-9 dilarang berdusta. Nggak ada ditulis di dalam Alkitab hukum ke-4 ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Yang mana kita dua yang berdusta? Siapa kita berdua ini yang berdusta? Aku menguduskan hari Sabat, Sabtu. Itu menguduskan hari Minggu. Tuhan mengatakan hari Sabat. Nah, ini Itu kan berhari fitnah Minggu. lagi. Siapa kita pembangkang? Siapa kita Kan fitnah pembangkang? lagi. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kuduskanlah hari Minggu. Ada Ini yang gara-gara menyatakan iblis ini Bu Darni. dituduhkan ke saya. Iya. Inilah iblis tadi kerjaannya. Bereho ini. Udah. Masa aku harus Bereho. fitnah begitu? Ya Bereho ini. Udah. Eh. Roy sama Bu Darni udah dulu ya. Udahlah iya. Semoga jadi hidayah untuk kalian berdua untuk memeluk Islam lah intinya. Oh enggak, kau pun satu salah. Kau pun salah satu. Oh. Mana pula jadi memeluk Ya, agama Islam aku. Udah diam dulu ya berdua ya karena Ntar dulu ini sebelum diam. Iya. Bu Darni, Oh. kira-kira Bu Darni kalau ketemu Roy ini apa yang Bu Darni lakukan? Ditraktir kopi atau digigit kupingnya? Yang mana? Kutraktirlah dia minum jus. Baru gigit kupingnya. Enggak dong, enggak boleh seperti itu. Itu kan iman masing-masing, mau kemana dia diarahkan. Kalau sudah diturunkan perintah, mari kita manusia menurutinya. Itu aja. Siapa yang mau melakukannya silakan. Cukup, enggak, cukup. ya enggak terserah. Cukup Nah, Ani. Cukup Ani. Iya. Terlalu. Oke. Ya silakan Bang. Terlalu. Saya pikir cukuplah.
Roy masih ngomong. Seperti yang dikatakan Ibu Darni tadi ya, itu dikembalikan ke ini. Ke prinsip apa? masing-masing aja lah. Ah, Kalau Bu sip Darni lah, mengatakan kebenaran itu menurut dia ya, nanti kan Tuhan sendiri yang akan menguji itu. Mhm. Bagus, bagus. Sip lah ya, dua-duanya damai, salaman. Nanti kalau ketemuan Bu Darni, Iyalah. ban dalam 4. Iya, Sebagai kalian bentuk aja, kebaikan. kalian aja yang sudah berlawanan dengan iman kami. Kalau ketemu kalian, enggak, aku benci sama kalian. Mas, mantap. Iya, ngapain Itulah Bu benci? Darni. Iya. Hmm, Kasihlah musuhmu ya, Bu Darni ya. iyalah. Mantap. Kalau lagi diskusi atau mengetik-ngetik di bawah itu kan biasa. Namanya juga menyokong iman kita masing-masing. Sip. Kalau Mantap. kalau sudah di luar nanti ya udah kita salaman lagi. Iya. Kalau di luar nggak jadi Gitu. anak Bu Darni. Sip lah. Ya. Nih ngomong-ngomong Bu Darni ini lalu Res ini dari tanya dulu. Ngomong-ngomong Bu Darni ini lama menghilang apa diomelin orang Kristen nggak boleh lagi naik atau gimana? Bukan, aku selama ini berada di room Papa Jahat selalu. Udah, kenapa aku di room Papa Jahat? Karena pernah teman-teman itu menanya kepada Papa Jahat, kapan kau dibaptis? Kapan kau dibaptis? Kan seperti itu. Aku walaupun mau memilih Kristen, aku mau mencari Kristen yang tidak makan babi, katanya. Datang Bu Yuni. Oh, itu Bu Darni. Bu Darni kan nggak makan babi tuh. Cocok itu. Oh iya, aku juga suka kata Papa Jahat. Karena Papa Jahat menginginkan lebih suka di Advent, aku selalulah hadir di roomnya. Makanya aku nggak pernah datang kemana-mana. Terus teman-temanku itu pun yang baik-baik itu mengatakan di sini aja Bu. Nanti jadi ibu udah nanti di jadi sana." Papa Jahat udah dibaptis. Belum. Oh berarti Belum. Bu Darni lagi ini persuasi supaya cepat dia masuk Advent gitu ya? Bukan masuk Advent, cuman dia kan tergantung pilihannya. Dia juga kan yang mana yang kebenaran yang sebenarnya itu kan gitu. Sekarang dia lagi apa itu? Lagi menyelidiki gitu. Oh jadi dia si Papa Kere ini dia mau masuk Kristen cuma bingung denom yang mana yang bener gitu ya? Ah, iya, dia mau milih yang Kristen yang tidak makan babi ya gitu. Oh, Sekarang dia lebih memegang